Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulah faqad fazal fawzan azima. Para sahabat yang saya rindukan dan saya cintai dimanapun Anda berada, pertama saya ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, baik lahir maupun batin, jika di dalam penyajian materi-materi di dalam konten channel yang ada, yang mana saya tidak bisa memungkiri bahwa di dalam penyajian materi-materi terkadang ada tersisip kata atau kalimat yang mungkin membuat para sahabat sekalian tidak merasa nyaman dengan itu. Untuk itulah saya Zulkifli M. Abbas secara pribadi memohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada para sahabatku sekalian atas hilap tersebut. Mudah-mudahan ke depannya dengan adanya proses belajar ya, materi-materi yang saya sajikan kemudian akan betul-betul bisa dijadikan sebagai acuan pembelajaran. Itu harapan saya dan tentu juga harapan kita bersama. Saya sering mengatakan kepada debater-debaters yang ada di dalam grup WA ya, bahwa saya ini memang bukan ustadz. Kalau ustadz itu tempatnya di masjid melakukan pembinaan terhadap umat, khususnya kepada umat Islam, membenarkan, meluruskan, membimbing, mengajarkan kepada umat Islam tentang Islam itu seperti apa, dan sebagai umat Islam harusnya berperilaku seperti apa sesuai dengan aturan yang diperintahkan oleh Allah dan yang disunnahkan oleh Rasulullah. Saya ini hanyalah debater jalanan. Tugas saya hanya menjaga kitabullah, menjaga umat Islam dari ronrongan-ronrongan misionaris. Itulah saya. Saya bukan seorang ulama, bukan ustadz, bukan habaib, ya, bukan seorang dai yang misi pengajarannya terkhusus kepada umat. Kalau saya ya memang mengabdikan diri untuk sebagai debaters ya, yang mengcounter semua isu-isu fitnah terhadap ajaran agama Islam, baik itu Allah, Rasulnya, dan juga kitab sucinya. Nah, untuk itulah kemudian para sahabat sekalian mungkin berbeda dengan konten-konten yang lain. Kalau saya memang, sekali lagi saya katakan, saya bukan ustadz yang harus tampil seperti layaknya orang yang memahami Islam secara kafah. Kalau saya itu tadi, saya sama seperti Coach Stephen ya. Kebetulan beliau adalah ketua saya dan saya adalah ketua MCI untuk wilayah Sulsel. Ya, kami tidak tampil di mimbar-mimbar masjid untuk menyampaikan ceramah, bukan itu misi kami. Tetapi ketika ada seorang mu'alaf yang diganggu oleh keluarganya, ketika ada seorang yang mau mu'alaf tapi dilarang oleh keluarganya, nah disitulah kami tampil. Untuk itulah rekan-rekan sekalian, sekali lagi, ketika ada kehilafan, ada kesalahan, ada penyampaian yang tidak seharusnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang masih keliru, pembacaan hadits yang tidak seharusnya, maka karena itulah kemudian saya secara pribadi minta maaf, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ke depannya, karena ini adalah proses, insya Allah tidak akan lagi minimalisir hal-hal yang menurut para sahabat sekalian itu adalah merupakan sebuah kesalahan. Oke ya para sahabat sekalian, mudah-mudahan kita bisa saling memaafkan. Saya pun mengucapkan banyak terima kasih atas kesetiaannya selama ini, atas atensinya, atas arahan-arahan
arahannya, atas saran-sarannya. Oh ya, satu lagi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak menjawab semua komen yang ada di kolom komentar, disebabkan karena itu tadi saya harus konsentrasi terhadap materi-materi yang harus saya sajikan atau harus saya sampaikan kepada para penghujat-penghujat Islam. Tapi percayalah, saya menjawab setiap salam meskipun saya tidak menjawabnya melalui tulisan. Tapi yang pasti saya akan menjawabnya setiap saya membaca ucapan salam dan doa dari para sahabatku sekalian. Oke, saya kira seperti itu sebagai pengantar ya. Malam ini saya menyajikan hasil diskusi saya dengan dua orang debaters, Aderion dan juga saudara Debata, di mana kajiannya ini membahas tentang pemahaman Islam tentang kitab Zabur dan tanggapan orang Yahudi terhadap kitab Mazmur, dan juga kehadiran orang Kristen yang berusaha untuk memisahkan antara sembahan Bani Israel dengan sembahan Bani Ishak. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya mungkin para sahabat bisa menyaksikannya. Demikian dari saya sebagai pengantar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan aja mereka mengatakan itu bukan firman Tuhan. Tapi nyatanya mereka imani sebagai ilham. Tulisan-tulisan itu dianggap sebagai sebuah puisi, sebuah syair, tapi dijadikan sebagai landasan pijakan iman. Ya sama aja, berarti salah dong. Kalau bukan firman Tuhan kemudian dijadikan sebagai acuan, salah kan? Nah, kalau Al-Quran mengatakan bahwa Zabur itu adalah firman Allah yang diterima oleh Nabi Daud, udah selesai, final. Dan apakah kemudian pengajarannya itu salah? Tidak. Lantas kenapa kemudian kalau misalnya orang Yahudi mengatakan itu bukan firman, tetapi itu adalah pewahyuan yang diterima oleh Nabi Daud? Ya sama aja. Itu adalah tulisan Nabi Daud, puisi-puisi Nabi Daud yang dituliskan berdasarkan pengilhaman. Ya sama aja berarti firman. Apakah pengilhamannya itu dari setan? Kan bukan, tetapi dari Allah. Berarti firman Allah. Seperti itu. Tidak ada masalah sebenarnya. Makanya Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah untuk meluruskan paham-paham yang salah terhadap nabi-nabi dan juga kitab suci yang ada sebelum Al-Quran. Seperti itu. Jadi yang kamu pun plesetkan di sini kata Allah. Kamu katakan di mana di kitab kami dikatakan Allah itu 3. Nah, kamu lagi berbicara dengan umat Islam yang mana Allah itu adalah satu, yaitu sang pencipta satu-satunya, tidak ada yang lain. Ya kan? Nah, tidak dikatakan Allah kami 3, tapi dikatakan sembahanmu itu 3. Ya kan? Nah, kamu minta ayat, itu tadi sudah tunjukkan samamu 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Pertama Bapa, kedua Anak, ketiga Roh. Apa masih kurang? Dan apakah ketiga-tiganya ini disembah dan dituhankan? Ya. Bapa disembah oleh Kristen, Anak disembah oleh Kristen, Roh Kudus disembah oleh Kristen. Apakah ketiga-tiganya ini adalah satu? Tidak. Bapa bukan firman, firman bukan Bapa, firman bukan Roh Kudus bukan firman dan juga bukan Bapa. Mereka adalah 3 pribadi yang berbeda, punya kuasa yang berbeda, wilayah kuasa berbeda, wewenangnya juga berbeda. Yesus tidak bisa menjadi Bapa. Yesus tidak mampu mengutus Bapa. Yesus menerima Bapa. Bapa tidak menerima firman dari Yesus. Yesuslah yang menerima firman dari Bapa. Roh Kudus tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan dari apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk disampaikan. Begitupun Bapa tidak bisa Bapa bukannya tidak bisa memberikan sebuah firman tanpa melalui Roh Kudus, atau Bapa ini memiliki firman yang berasal dari Roh Kudus. Tidak. Artinya bahwa kamu menyembah Bapa, menyembah Anak, menyembah Roh Kudus, itu sudah bukti yang absolut bahwa Kristen menyembah 3 pribadi Tuhan. Itu tidak bisa diragukan lagi. 1 Yohanes 5 ayat 7. Dan ada 3 yang bersaksi di surga. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh. Yahudi tidak mengakui itu adalah firman Allah. Islam mengakui itu adalah firman Allah. Lantas kemudian Kristen muncul atas adanya pemahaman yang berbeda tentang kitab Zabur atau Mazmur. Apakah itu pewahyuan dari Allah atau bukan pewahyuan dari Allah? Kamu mau
kemudian mengatakan Tuhan kami itu berbeda, ya itu derita kamu. Tapi yang paling tidak, pondasi Islam itu dibangun dari pemahaman bahwa Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah yang mewahyukan kitab Torah, Zabur, dan juga Injil kepada Nabi Isa. Selesai. Selesai. Itu pemahaman iman kami dan tidak boleh diganggu gugat oleh Kristen. Yang mana Kristen ini Yahudi bukan, Islam bukan, tetapi dia adalah agama lain di luar daripada Bani Abraham. Seperti itu. Kalau kemudian orang Yahudi tidak mengakui Zabur itu bukan firman Allah, oke, silakan aja dengan iman Anda. Tetapi jangankan Zabur, ya, jangankan Zabur Anda tolak, jangankan Al-Quran, Zabur aja ditolak. Jangankan Zabur, Yesus aja yang adalah Nabi Allah ditolak. Itu kayak mana coba? Jadi kalau misalnya Anda jadikan itu sebagai acuan, Anda keliru. Untuk membeda-bedakan Tuhan yang kami sembah dengan Tuhan yang Bani Israel, itu Anda keliru. Terlalu jauh Anda melangkah ke sana dengan mengambil patokan, oh Yahudi tidak mengakui Mazmur itu sebagai firman Tuhan, sementara Islam mengakui itu adalah firman Tuhan. Oh berarti Tuhan mereka tidak sama. Oh tidak seperti itu rujukannya. Bukan seperti itu. Itu bukan firman, itu bukan ilham. Karena orang Yahudi tidak menganggap bahwa Raja Daud menerima ilham. Karena itu masuk ke kategori ketufim. Dan itu tulisan nabi-nabi. Tulisan nabi-nabi itu tidak termasuk di dalam firman Tuhan. Yang di dalam firman Tuhan dalam pandangan orang Yahudi di dalam tanah itu hanya kitab Torah, ya. Hanya 5 kitab Musa itu yang menjadi patokan. Jadi tulisan nabi-nabi itu dianggap hanya tulisan nabi-nabi, tulisan manusia, gitu loh. Itu yang harus kamu tahu dulu. Dalam pandangan tanah, mana disebut sebagai Torah, mana disebut sebagai Nevi'im, Ketuvim, kamu harus tahu, ya. Jadi kalau pandanganmu bahwasanya tulisan Raja Daud itu ilham ya Tuhan berikan, itu pandanganmu berarti sama dengan pandangan kami, tidak ada beda gitu loh. Pandangannya sama. Yang berbeda pandangan Yahudi. Nah, dari sini saja Islam dan Yahudi berbeda pandangan, ya. Yahudi lebih paham kitab mereka. Jadi kamu jangan menganggap bahwa Tuhanmu itu sama dengan Tuhan orang Yahudi. Karena Tuhan Yahudi tidak pernah mengilhami kitab Raja Daud itu sebagai firman Allah, ya. Nah, ya makanya kalau cuma perbedaan itu, sekarang gini aja, yang dikatakan kitab itu kan apa? Firman Tuhan kan. Nah, pertanyaan apakah Daud tidak menerima firman? Kalau menerima, iya tata menerima. Oke, sekarang firman itu ada nggak yang pernah ditulis? Ada. Oh, berarti yang kata itu dinamakan udah itu. Mazmur itu kitab suci kan? Berarti ya gitu aja. Nah, kalau masalah orang Yahudi tidak mengatakan itu firman Tuhan, tidak masalah. Tapi secara definisi, ya tetap aja kalau memang Daud itu pernah menerima firman, dikatakan nabi, lalu dia pernah menulis, ya seharusnya kita bisa membedakan antara puisi dengan firman Tuhan itu jangan dicampur-campur seharusnya. Kan gitu kan? Karena menurut saya ketika membaca syair-syair misalnya ya Daud itu ya itu bukan firman Tuhan memang. Misalnya ada gini loh, intinya kita harus bisa membedakan. Kalau di dalam Islam dibedakan semuanya. Firman Tuhan ya Al-Quran itu udah. Nah selain itu misalnya Nabi Muhammad memuji-muji Tuhannya, ya itu ya pujian. Bukan firman Tuhan itu. Kan gitu kan? Loh begini, itu untuk membuktikan kan Tuhanmu itu sama atau enggak. Tadi gue sebut bahwa di dalam konsep Islam Adam dan Hawa itu ditempatkan ya di sorga, dijatuhin ke bumi dan akhirnya dijatuhkan ke bumi. Iya. Dan banyak lagi tuh dari kitab Beresil itu banyak sekali berbeda, banyak sekali banyak itu. Tapi di Yahudi di dalam Alkitab ya, baik itu perjanjian lama maupun Torah, ya terserah mau bilang itu kan perbedaan antara Yahudi dan Kristen itu cuma masalah di kenubuatannya. Mereka nggak meyakini bahwa nubuatan itu terjadi dalam diri Yesus. Titik. Tentang penciptaan apapun sama. Kadang-kadang mereka nggak bisa menerima tentang terjemahannya satu ini kurang tepat, ini kurang tepat. That's all. Tapi overall secara keseluruhan kisahnya sama Zul. Sama.
sama, ya sama. Bahwa Adam itu diciptakan di bumi, ditempatkan di bumi. Taman Eden itu di bumi. Kamu jangan bilangin jannah itu bumi. Aku tahu cara kamu, Zul. Jannah itu taman. Kamu kan cuma ngomong gitu kan. Kamu nggak berani ngomong di surga. Dikasihlah jawaban yang absurd. I know it. Gue tahu persis cara lu. Iya. Memang kalian itu ditempatkan di surga. Makanya Adam dijatuhin. Lo mana pernah Adam dijatuhin di dalam konsep Alkitab? Nggak pernah. Ya memang di bumi kok. Di bumi kok. Nah, sekarang kamu bilang sama. Kalau tentang kesamaan itu kan mesti dilihat dari kisahnya dong, bukan dari cuman sama. Allahnya satu, ya Allah gue juga satu kok. Cuma bedanya Yahudi tidak mengakui Injil dan Yesus, kamu mengakui Injil dan Yesus, tapi kamu bilangnya palsu. Itu perbedaannya. Tapi mau sampai bongkok itu kamu cari kitab Injil Allah itu tetap satu ya satu. Sampai bongkok gak bakal dapat lu kalau sebut Allah itu 3. Itu ya jadi memang beda. Apa yang terjadi saat ini, apa sekarang di Indonesia itu lagi heboh. Memang Tovia Singer itu sekarang lagi merangkul Muslim. Gua nggak ngerti misinya seperti apa, itu urusan dia lah ya. Yaitu makanya sekarang kan banyak yang penjilat tuh Muslim kan, banyak. Tapi nggak semuanya. Banyak emang penjilat itu seperti itu. Muslim rasa Yahudi banyak, tapi coba lihat di Qurannya. Yahudi, dilaknat mulu kerjanya. Kasihan gue ngeliat Billy. Iya. Bagaimana Islam menganggap bahwa Tuhannya orang Yahudi mewahyukan kepada Raja Daud tulisan Mazmur, kitab Zabur itu? Orang Yahudi saja tidak mengakui kok bahwa Hasyim pernah mewahyukan sesuatu kepada Raja Daud, kemudian ditulis dan disebut kitab Mazmur. Kitab Mazmur itu tidak masuk dalam jajaran firman Tuhan bagi orang Yahudi. Ya, jadi tidak mungkin orang Yahudi menganggap bahwa kitab Mazmur itu adalah firman Tuhan, karena itu tulisan jelas tulisan para nabi gitu loh, bukan masuk jajaran firman Tuhan gitu loh. Kalau konsepmu memahami Zabur adalah firman Tuhan, itu sama dengan konsep orang Kristen. Orang Kristen menganggap bahwa tulisan Raja Daud itu adalah pengilhaman dari Tuhan. Itu sama. Kamu juga berpikir begitu, bahwa Raja Daud menulis itu atas ilham firman Tuhan, ya. Tetapi ilham dalam hal ini bukan seperti pengilhaman kepada Nabi Muhammad, ya, yang didatangi malaikat Jibril, enggak. Tuhan langsung mengilhamkan ke dalam pikiran Raja Daud, sehingga Raja Daud bisa menuliskan apa yang telah difirmankan Tuhan melalui pikiran Raja Daud, gitu loh. Jadi tidak ada konsep para penulis Alkitab yang ketika mereka firman Tuhan didatangi oleh malaikat Jibril kemudian ditulis di dalam sebuah buku dan dinamai kitab, itu nggak ada konsep, ya. Jadi pandanganmu dan pandangan Yahudi berbeda, tetapi pandanganmu dalam hal ini dengan pandangan Kristen itu hampir sama, bahwa pengilhaman kepada Raja Daud itu murni pengilhaman ke dalam pikiran Raja Daud. Karena sebetulnya memang Hasyim tidak pernah berfirman langsung kepada Raja Daud, ya, tetapi pengilhaman itu melalui pikiran Raja Daud, ya, yang ditransfer dari Allah, ditransfer kepada Raja Daud. Itu yang sepertinya sesungguhnya terjadi. Nah, jadi dari sini berbeda pandangan, ya, berbeda pandangan. Jadi kamu jangan mengatakan pondasimu itu berdasarkan dari Tuhan yang sama dengan Tuhannya para nabi, karena Tuhannya para nabi atau Yud-Havav tidak pernah mengatakan bahwa Zabur itu adalah firman Tuhan, tetapi Zabur itu masuk ke dalam jajaran Ketuvim. Ya sudah, berarti sudah selesai. Kalau Nabi Daud itu menerima pengilhaman, berarti dia benar, dia adalah seorang nabi. Ya kan gitu. Di dalam Bilangan 12 ayat 6 kan dijelaskan, jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku akan menyatakan diri kepadanya melalui penglihatan dan juga melalui mimpi. Nah, Daud menulis melalui penglihatan, Daud menulis melalui mimpi. Dia tidak ngarang sendiri, itu adalah pengilhaman. Dan kalau mau lebih jelas lagi, silakan Anda baca di Samuel 2 Samuel bab 7 dari ayat 1 sampai selesai. Itu jelas sekali kok bagaimana pernyataan-pernyataan Allah tentang Daud.
Ya, bagaimana pengakuan-pengakuan Allah tentang Daud. Jadi kalau misalnya orang Yahudi tidak mengakui Daud itu sebagai nabi, ya itu urusannya dia. Tetapi yang nabi tidak mungkin batal kenabiannya karena Yahudi menolaknya sebagai nabi. Kan gitu. Sama, Yesus tidak akan batal kenabiannya karena Yahudi menolaknya menjadi nabi. Sama. Jadi itu tidak bisa dijadikan acuan bahwa Tuhan kami berbeda karena Yahudi menolak kalau Daud itu adalah seorang nabi. Yahudi menolak kalau Mazmur itu adalah firman Tuhan. Itu bukan sebagai acuan. Fakta kebenarannya kemudian adalah kitab itu, tulisan itu ada di dalam kitab mereka dan mereka imani sebagai tulisan. Emang Daud ini siapa? Kenapa diimani sebagai pengilhaman? Ya, mau tidak mau, terima atau tidak, dia adalah menerima pewahyuan, ilham dari Allah. Berarti dia adalah seorang nabi, kan gitu. Yahudi mengakui, tidak mengakui, ya urusannya dia, itu urusannya dengan Tuhan. Ya itu urusannya dengan Tuhan, bukan menjadi alat sebagai penentu apakah Tuhan kami sama atau tidak. Bukan itu alasannya. Jelas sekali kok bagaimana pengakuan-pengakuan Allah di dalam pengakuan-pengakuan Allah di dalam kitab yang mereka imani sebagai tulisan orang-orang yang suci. Ya toh? Sebagai pengilhaman yang diterima oleh orang-orang yang diimani oleh mereka sebagai orang yang bisa dijadikan sebagai panutan, termasuk Daud, termasuk Samuel dan lain sebagainya. Itu kan bukti. Ya, ketika Al-Quran datang mengatakan Mazmur itu adalah firman Allah, kemudian orang Yahudi mengakui tidak, yang mana yang harus saya imani? Orang Yahudi atau Allah? Tentu adalah Allah, karena dia adalah sang pencipta. Nah, kemudian supaya Anda itu lebih paham lagi ya, di dalam 2 Samuel 21 ayat 17 dan juga 1 Samuel 18 ayat 28. Di situ jelas sekali dikatakan bahwa pergilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud. Tuhan menyertai Daud. Kalau dia bukan nabi, tidak mungkin disertai. Kalau dia bukan menerima wahyu, tidak mungkin dia disertai oleh Allah. Karena dia disertai oleh Allah, maka tulisan-tulisannya tentu adalah ilham. Karena itu adalah ilham, maka disebutlah sebagai kitab suci, disebutlah sebagai firman Allah. Itu jelas. Ya, jadi kalau umat Yahudi mengakui itu bukan firman Allah, ya terserah Anda. Tapi Al-Quran mengatakan itu adalah firman Allah. Selesai bukan? Nah, Al-Quran datang untuk meluruskan paham itu. Ya, itu yang menjadi alasan terakhir bahwa Mazmur yang adalah kumpulan dari Zabur yang adalah kumpulan Mazmur-Mazmurnya Nabi Daud, itu adalah firman yang diterima oleh Nabi Daud melalui penglihatan dan juga melalui mimpinya, sehingga dia tuliskan sebagai tulisan suci. Seperti itu. Kamu katakan bahwa kitab kamu sama, ya. Tapi faktanya Yahudi mengakui tidak sama. Kalaupun kamu memaksakan sama, ya wajar. Kan namanya juga kalian baca kitabnya orang, iya kan? Kau ngambil terjemahannya kitabnya orang, ya pasti sama lah. Meskipun orang Yahudi tidak mengakui, ya kan? Karena sudah terlalu banyak yang dirubah di dalam terjemahan itu. Nah, jadi orang Yahudi mengatakan kalian mengambil kitabnya dengan cara mencuri, ya tak? Lalu kemudian kamu muncul, kitab kami sama kok, ya sama namanya juga kau ambil kitabnya orang secara tidak sah, gimana ceritanya? Nah, lalu kemudian kamu mengait-ngaitkan bahwa sembahan umat Islam itu tidak sama dengan sembahannya Bani Israel, penganut Torah. Ya, itu adalah kesesatan. Di dalam kitab yang kamu baca dari Bani Israel, Kejadian 17 ayat 7 sampai ayat 14, itu adalah janji Allah kepada Abraham. Aku akan menjadi Allahmu dan menjadi Allah keturunanmu secara turun-temurun. Itu tidak bisa kamu pungkiri, kecuali kamu mau revisi ayat yang ada di dalam kitab yang kamu ambil dari kitabnya orang Yahudi, kan gitu. Ya toh? Di dalam ayat ini kan jelas dikatakan bahwa aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ya kan? Jadi jelas bahwa keturunan daripada Abraham itu sembahannya sama. Karena itu sudah diperjanjikan. Kalau Kristen kemudian datang, ya, mau merubah itu, ya itu dari tanya Kristen karena cemburu, karena iri, kan gitu. Itu hal biasa seperti itu. Jadi yang perlu kamu pahami di sini adalah Allah yang telah menjanjikan pada Abraham bahwa dia akan menjadi sembahan Abraham dan keturunannya secara turun-temurun. Itu tidak bisa kamu batalkan. Kalau saya menyikapi secara bijak
apa yang saudara Debata ini paparkan sangat sederhana. Kalau firman Allah yang datang kepada Nabi Daud disangkali oleh orang-orang Yahudi, kenapa harus heran? Toh Yesus yang datang sebagai Tuhan juga disangkali oleh mereka. Jangankan sebagai Tuhan, Yesus duduk sebagai Nabi saja disangkal oleh mereka. Nah, jadi menurut saya itu bukan hal yang aneh, iya kan? Karena ya Anda lihat sendiri, harusnya Anda itu bertanya, kenapa umat Islam itu menabikan Yesus atau Isa, sementara Yahudi tidak mengakuinya sebagai Nabi, apalagi sebagai Tuhan. Itu yang mesti dipecahkan. Berarti ada masalah di sini. Masalahnya pada Yahudinya. Iya toh? Tapi kalau Anda mengatakan tidak, masalahnya ada di Islam. Oh, kalau begitu Anda mengakui bahwa apa yang diimani oleh orang Yahudi tentang Yesus, baik itu di dalam Talmud mereka atau dalam hidup kebudayaan mereka, tidak mengakui Yesus sebagai Nabi, apalagi Tuhan. Dengan demikian gugur Kristen. Kalau Islam sederhana. Kedatangan daripada Al-Quran itu adalah meluruskan segala hal yang lari dari koridor yang seharusnya. Makanya dikatakan Al-Quran itu sebagai batu sandungan, meluruskan hal-hal yang dibengkokkan. Tapi kalau itu juga Anda salahkan, nah saya tidak bisa mikir. Al-Quran yang mendudukkan Nabi Isa atau Yesus sebagai Nabi Allah, utusan Allah, Rasul Allah, itu Anda persalahkan. Kemudian Anda ingin membenarkan penolakan Yahudi terhadap Yesus yang Nabi pun tidak diakuinya. Nah, ini yang membuat saya heran kalau Anda berpikir tidak bijak. Jadi ada yang lucu nih, Pak Kus Nadia. Menurut pemahaman orang Yahudi, di kitab tanah itu kan ada Torah, Nevi'im, Ketuvim gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang kitab Zabur atau kitab Mazmur, itu menurut orang Yahudi kitab Mazmur itu bukanlah firman Tuhan, ya. Tetapi itu masuk ke dalam Ketuvim, tulisan para nabi-nabi gitu. Jadi orang asli tanah, orang asli Yahudi menganggap kitab Mazmur atau kitab Zabur bukanlah firman Tuhan. Ya, itu orang asli, orang Ibrani asli yang ngomong, orang Yahudi asli. Tetapi di dalam pemahaman Al-Quran, pemahaman orang Islam, kitab Zabur itu termasuk firman Allah. Ya. Jadi tulisan Raja Daud itu dianggap sebagai firman Allah oleh Al-Quran, tetapi bukan dianggap firman Allah oleh orang Yahudi. Jadi mana yang benar ini, Pak? Jadi gini kan, jadi di mindsetnya Muslim ini yang so far yang gue tahu ya, memang Zabur itu firman, perkataan memang disampaikan ke Daudan, tapi kan sebenarnya kan arti Mazmur itu sendiri dari Mismor, Zibor, Zabur, itu kan dari situlah katanya kan. Itu kan memang artinya nyanyian. Nyanyian yang memang ditulis Daud berdasarkan pimpinan roh. Iya, memang seperti itu. Bukan diktean, bukan. Loh, coba bagaimana sih? Misalnya Hasyim berfirman, apakah Hasyim berfirman nyanyi gitu? Nyanyian. Di malam yang sesunyi ini, baru ditulis Zabur bersama Daud. Enggak, memang itu bentuk nyanyian yang memang dinyanyikan oleh Daud. Daud itu kan musisi, pemain kecapi, yang jiwa seninya sama gua, sama. Itulah yang ditulis itu dia pemikiran mereka, itu firman yang benar-benar didikte. Enggak, memang seperti itu benar kok. Gue juga pernah nanya ke Billy gitu kok. Cuman memang di konsep ya gitulah, namanya juga Umi ya, memang nggak memiliki pengetahuan tentang kitab-kitab sebelumnya, ya jadi begitu. Itulah. Iya. Enggak lah, mana bisa tuannya sama. Bahkan dari bentuk penciptaan manusia pertamanya ibu tuh ngaco, bertolak belakang. Memang Adam tuh ditempatkan di bumi, kalian.
Adam kan ditempatkan di sorga, ya kan? Jatuh dari atas ke bawah, dari sorga ke bumi, nggak pakai pengaman, jatuh itu Adam. Memang dijatuhkan ke bumi, beda. Jadi jangan bilang sama, udah. Ini poin 1 udah gugur kau. Udah ya, ada. Jadi saya melihat kelebihan daripada orang-orang Kristen itu adalah acap kali berkata tentang Islam, tentang Al-Quran tanpa dasar ilmu. Itulah kelebihannya orang Kristen, ya. Jadi kalau misalnya orang Kristen ini mengatakan umat Islam itu ummi, sebenarnya seperti yang sering saya katakan, yang ummi itu sebenarnya adalah orang Kristen. Kenapa ummi orang Kristen itu? Karena mereka hanya memiliki kitab terjemahan dari kitabnya orang lain. Seperti itu. Di dalam Al-Quran itu jelas dikatakan dalam surah An-Nisa, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyina min ba'dih. Auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaka wa Yaquba. Dan di akhir ayat dikatakan wataina Dawuda zabura. Jadi pewahyuan yang terjadi pada diri Nabi Daud itu sama seperti nabi-nabi yang lain. Jadi Anda ngelantur ke sana kemari, saya pikir Anda sudah ada ilmu, tapi ternyata masih belum ada juga ilmu, masih ummi, masih buta tentang kitab-kitab sebelumnya. Jadi pewahyuan, yang dimaksud dengan pewahyuan itu, Saudara Aderion, supaya Anda tahu, pewahyuan itu adalah di mana seseorang nabi mendapatkan penglihatan, ya, mendapatkan ilham, mendapatkan wahyu, mendapatkan rahmat berupa pengetahuan yang berasal dari Allah. Jadi Nabi Daud itu menulis berdasarkan pewahyuan yang diterima dari Allah. Apakah itu melalui mimpi atau dari penglihatan atau akalnya dia, yang mana itu adalah merupakan bisikan dari Allah. Itu yang perlu kamu paham. Jadi jangan serta-merta oleh karena orang Yahudi tidak mengakui Mazmur atau Zabur itu sebagai firman Allah, lantas kemudian kamu mempersalahkan Al-Quran. Tidak seperti itu, ya. Kamu kan tahu, nah Tuhanmu saja tidak diakui oleh mereka, duduk sebagai nabi. Al-Quran yang datang kemudian yang meluruskan. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang Zabur itu adalah kumpulan, ya, pewahyuan Allah kepada nabi-nabi, termasuk di dalamnya adalah Mazmur Daud yang kalian sebut sebagai apa tadi yang kamu bilang itu? Kamu katakan sebagai Mazmur, lalu kemudian kamu katakan sebagai Mizmor, lalu kemudian di dalam bahasa Suryani disebut Mazmur dan lain seterusnya. Itu adalah bagian daripada Zabur yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi kalau kamu mau belajar tentang Zabur itu, silakan Anda baca, meskipun hanya terjemahan di Quran Asyurah misalnya ayat 196, Ali Imran ayat 184, An-Nahl ayat 44, Al-Fatir ayat 23. Jadi supaya kamu itu punya pembendaraan ilmu, jangan serta-merta mereka kan ummi, dia tidak tahu apa dan lain sebagainya. Kamu jangan seperti itu, tidak bagus, ya. Karena kenapa? Karena yang ummi itu kamu. Coba kamu bicara tentang perjanjian lama menggunakan kitab tanah, mampu enggak? Enggak bisa. Nah sekarang kamu berbicara tentang Quran, bahasa Al-Quran, bisa nggak? Bisa. Nah sekarang kamu kembali ke kitab Gospel bahasa Yunani, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi apa yang kamu bisa? Nggak ada. Ya, jadi kamu harus belajar dulu. Kalau kamu mau mengkaji tentang Quran, kaitannya dengan hal-hal yang kamu sangkakan itu, ya kamu belajar dulu supaya kamu nggak malu gitu loh. Ya itu aku bilang bahwa pemahaman syariat seperti itulah yang kami berbeda. Tetapi kalau mengenai konsep ketuhanan, kami sama, menyembah kepada esensi yang sama. Berbeda dengan kalian Kristen. Entah dari mana kalian mendapatkan ilmu, membaca kitab orang Yahudi, kemudian kalian gunakan terjemahan, kalian merubah esensi Tuhannya orang Yahudi, Tuhan kami, ya, itu menjadi sosok manusia. Itu perbedaannya di situ. Jadi kalianlah yang penumpang gelap. Kalau kami dengan Yahudi itu sadar menyembah esensi yang sama. Karena memang sudah diperjanjikan oleh Allah bahwa aku akan menjadi Allah dari keturunanmu. Dan seperti itu, jelas kok. Jadi tidak bisa dirubah-rubah itu. Nah kemudian di dalam Islam itu tidak ada istilah surga.
itu hanya bahasa Sanskerta untuk menerjemahkan kata jannah di dalam Al-Quran. Jannah itu artinya adalah taman. Ya, taman itu di mana? Ya tidak ditekankan bahwa dia ada di atas langit, tidak ada itu. Ya. Jannah itu adalah taman. Kemudian untuk membedakan atau untuk memahamkan bahwa jannah itu berbeda dengan alam yang kita tempati sekarang ini, ya disebutlah surga. Seperti itu. Sama dengan Taman Eden kok. Sekarang kalau ditanya mana Taman Eden itu, kamu nggak tahu kan di mana? Ada yang mengatakan ada di bagian Irak dan seterusnya. Ya sama, jannah juga tidak ada yang tahu itu di mana. Jadi yang perlu kamu pahami antara umat Islam dengan orang Yahudi itu, khususnya yang taat kepada kitab Tanakh mereka, itu kami sama-sama menyembah pencipta yang sama. Itu yang perlu kamu paham. Kedua, Allah kami satu. Memang di kitab gue juga satu kok. Yang bilang Allah kami tiga kan ilahmu yang nggak tahu Injil. Yang bilang ilah kami tiga siapa? Nggak ada. Injil nggak menyebutkan seperti itu. Bahkan Paulus sekalipun yang kalian tuduh pemalsu kitab Injil nggak pernah itu membilang ilah kami tiga, tapi itu fitnahan datang dari ilahmu. Ya sampai mampus di kitab gua nggak pernah lo menyebutkan, nggak pernah ditemukan bahwa Allah itu tiga atau lebih dari satu. Enggak, Allah itu satu. Nah, Paulus itu orang Yahudi, darah Yahudi, suku Benyamin. Terus kalaupun si orang-orang Yahudi itu menolak Paulus, menolak Yesus, wajar ya, namanya juga iman dia memang murni. Yesus juga bukan pembunuhan menubuatan kok. Ya wajar ditolak semua, wajar. Mereka imannya bagus, murni gitu loh. Memang 100% mereka tolak. Kalau kalian kan disuruh beriman sama Injil, yang nggak ngerti itu apa Injil. Iya, beda Zul. Jangan ikut kembar-kembaran itu Allah satu ya. Zoroaster asal kau tahu Zul, itu ilahnya satu itu. Apa kau mau sebut itu tauhid? Di dalam Injil itu dijelaskan Allah yang satu itu seperti apa? Cuman Injil yang menjelaskan Allah yang satu itu seperti apa. Iya, tetap Allah satu. Iya, gembel juga tahu. Kan udah jelas di Yakobus bilang, engkau tahu Allah itu satu. Iya, benar. Iblis pun tahu dan bergemetar. Jadi tentang Allah satu itu, ya, itu ilmu gembel. Karena itu mereka, maksudku gembel itu dalam arti Yahudi itu, keyahudian itu udah nggak masalah tentang Allah itu 1 atau 4, 7, 8, 900. Enggak, itu cuma ada di kaum musyrikin, di suku Quraisy permasalahan itu. Itu ilmu dasar basic. Sorry, bukan ilmu gembel, sorry. Gua tarik. Ilmu basic itu. Ya, jadi jangan ngajar gembel. Jangan ngajar gembel, sorry. Intonasi gue salah. Ini sengaja Jul, supaya lu panas aja nih, intimidatif. Kan kemarin kan gue bilang gitu kan, sengaja. Kamu mau seperti apapun alasanmu, Tuhan kamu tetap aja tiga. Bapa, ya toh? Yesus, Anak, Roh Kudus atau Jibril. Ini mau kamu sembunyi sampai kubur dirimu hidup-hidup, tetap aja faktanya Kristen itu menuhankan tiga Tuhan. Tiga pribadi Tuhan yang memiliki kepribadian berbeda, fungsi berbeda, dan kekuasaan yang berbeda. Wilayah kuasa pun berbeda. Jadi Anda mau mengatakan Islam dan penganut kitab Torah itu menyembah Tuhan yang berbeda, ya silakan aja. Yang penting bagi kami adalah Islam itu dibangun atas fondasi keyakinan bahwa yang mewahyukan Al-Quran itu adalah Allah yang juga mewahyukan kitab Torah. Itu yang perlu kamu paham. Artinya kami menyembah Tuhan yang sama. Sedangkan kamu menyembah Yesus. Yesus iki sopo? Namanya aja nama Yunani, ya, nama palsu. Belum lagi siapa Tuhan kamu itu menurut orang Yahudi. Kan setiap hari jadi tontonan di sini kalian. Dipermalukan oleh Yudaism. Mereka tidak mau dan bahkan menolak dan terang-terangan mengatakan kitabmu itu adalah kitab curian. Mau kayak mana lagi coba? Jadi kau dihantam sama Yudaism, dihantam juga sama Islam. Dan Islam dan Yahudi sampai kapanpun dia tidak akan pernah ribut tentang Tuhan. Kamu cari deh.
Mana ada pernah Yahudi dan Islam itu ribut tentang Tuhan? Tidak, karena mereka sadar sembahan mereka itu sama, yaitu Sang Khalik Hasem, YHWH, yang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gini ya, gue bingung sekarang. Gue bahkan dari tadi sempat bingung sejenak, mungkin 5 detik. Apa itu fakta ya? Di kepalanya Zulkifli ini, fakta itu apa sih? Itu tadi gue sempat mikir gitu, beneran. Swear. Kalau kamu bilang faktanya memang seperti itu, Tuhan kamu 3. Sekarang di kitab kami pun nggak disebut seperti itu. Lantas apa yang kamu sebut fakta? Parameter apa? Parametermu apa? Modalmu apa? Nah, karena ilahmu salah alamat, lantas kamu sebut fakta. Mau nggak mau, ada fakta pun ada enggak pun, lo harus bilang itu fakta. Itulah Umi. Itulah Umi. Seakan-akan itu fakta. Tahu fakta juga enggak kamu? Loh, bagaimana lo mau sebut fakta? Seluruh yang lo pahami, seluruh yang dari tadi lo omongin voice tadi, itu murni asumsimu, bukan fakta. Namanya fakta itu mesti kamu tunjuk ayatnya mana. Ayat mana yang menyebutkan Allah kami 3? Tunjuk. Harus kayak begitu. Itu namanya kanun al-iman, harus dideklarasikan dong. Iya. Nggak boleh ikut tafsir lu, menafsir itu masuk tafsiran lo ke dalam kitab kami, nggak bisa. Itu bukan fakta, namanya opini. Oke, harus. Zul, gua akrab dengan kehidupan fakta. Ya, gua orang hukum. Nah, jadi gue tuh sangat peka mana antara fakta dan opini. Ya kan Zul ya? Oke Zul, thank you Zul. Ya sederhana aja deh. Bapak itu siapa? Tuhan yang mengutus Yesus. Ya nah? Apakah Yesus mengutus Bapak? Tidak. Kok bisa? Iya, karena beda pribadi. Tapi disembah Yesus itu? Iya, disembah. Bapak disembah juga? Iya, disembah juga. Berarti kan ada 2 pribadi itu. Artinya, kalaupun di dalam kitabmu tidak dituliskan secara terang-terangan Tuhan kalian 3, ya, faktanya memang 3. Kan tidak mungkin agama yang nyamar-nyamar jadi Yudaism menuliskan di dalam kitabnya Tuhan itu 3, sementara Yudaisme yang merupakan sumber daripada bajakan pengajaran Kristen tentang Tuhan dan konsepnya itu adalah Yudaisme yang tidak mengajarkan Tuhan itu 3. Makanya saya sering katakan kepada kalian, Kristen itu dari mana asal-usulnya? Nah, asal-usulnya kan jelas. Bagaimana kemudian ajaran pagan Romawi dan Yunani mempuji masuk ke dalam pengajaran para nabi. Jadi tidak mungkin menuliskan secara terang-terangan bahwa Tuhan mereka 3. Tapi pada kenyataannya kan 3 memang. Bapak tidak mungkin menjelma menjadi manusia. Ya toh? Buktinya pada saat Yesus lahir sebagai manusia di kondisi yang sama, Yesus tetap berdoa kepada Bapa. Berarti dia tidak menjelma, tetap aja ada di surga atau ada di langit. Ya toh? Terus kemudian yang satu lagi mana? Tuhan yang datang setelah Yesus itu pergi. Tuhan yang tidak bisa berkata-kata selain daripada apa yang diperintahkan untuk yang didengarkan. Dia adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus ini berasal dari bahasa Al-Quran, di mana Roh Kudus menurut Al-Quran itu adalah Jibril. Berarti sosok ketiga itu adalah Jibril sebagai Tuhan yang paling bungsu. Kan gitu. Roh Kudus yang adalah Jibril tidak bisa menjelma menjadi Yesus. Ya toh? Kenapa? Karena 2 pribadi Tuhan yang kau tuhankan itu yang berbeda. Begitupun Yesus. Yesus tidak mampu menjelma menjadi Roh Kudus. Kenapa? Karena Yesus ya Yesus, Roh Kudus ya Roh Kudus. Berarti jika kau ketuhankan Yesus dan kau tuhankan juga Roh Kudus dan kau tuhankan juga Bapa, berarti jelas tidak bisa dipungkiri Tuhan kamu itu ada 3. Seperti itu, Ade. Dengar, jangan lari ke situ, jangan. Kita fokus dulu apa yang kita bahas. Tunjukkan dulu gini, karena fitnahan yang menyebut bahwa Allah kami ada 3 itu datang dari ilahmu. Sekarang kamu bela ilahmu, kamu harus bela ilahmu. Tunjukkan ilahmu dasarnya apa, di dalam ayat kitab kami seperti apa, biar kita tahu siapa yang maha tahu. Apakah dia benar-benar tahu? Sekarang di kitab saya itu di mana disebut bahwa Allah itu 3? Harus dong. Loh, kekristenan itu berdasarkan kitab kami kok. Kitab kami yang bahkan kalau kalian sebut palsu kan, kitab kami palsu. Itu kami berlandaskan sama kitab palsu yang kalian anggap palsu.
yang dianggap palsu pun nggak ada menyebutkan Allah 3. Bagaimana kami menganggap itu 3? Iya. Sekarang tunjukkan dulu di mana di dalam kitab palsu kami yang menurut ilah kamu palsu disebut Allah itu 3. Penting, ini penting Zul, karena ini kaitannya sama deklarasi iman. Kanun al-iman ini namanya. Jadi nggak bisa lo pakai tafsir, nggak boleh pakai tafsiranmu. Iman seseorang nggak boleh kamu tafsir, nggak boleh. Harus ini ngomongin tentang iman seseorang, bro. Jangan masuk tafsirmu. Sekarang kamu tugasnya membela ilahmu yang menyebutkan bahwa ilah kami ada 3. Di mana ayatnya itu? Jangan masuk tafsiran. Ayo. Kalau berbicara mengenai ayat, ya Yesus mengaku sebagai Tuhan Sang Pencipta juga nggak ada. Tapi faktanya kau Tuhan kan, bukan? Tidak berdasar pada ayat. Demikian juga tentang 3 Tuhan. Kan gitu. Ya. Coba kita lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 ya. Ya, tolong ditegur kalau diluruskan kalau saya salah. Di situ dikatakan kok, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Siapa itu? 1 Bapa, 2 Firman, 3 Roh Kudus. Apakah kamu mengatakan itu 1? Tidak. Mereka ini 3. Makanya dikatakan sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Sudah di surga masih tetap ada 3. Yang satunya mana coba? Tidak ada. Jadi memang Tuhanmu itu 3. Di surga pun mereka bersaksi 3 pribadi, 3 entitas yang berbeda. Jadi tidak bisa kamu pungkiri. Kamu mau mengatakan, di mana di dalam kitab kami dikatakan Tuhan kami 3, sekalipun tidak terang-terangan. Tetapi jelas dikatakan, sebab ada 3 yang bersaksi dalam surga. Siapa? Bapa. Apakah Bapa Tuhan? Ya, Bapa Tuhan. Siapa yang kedua? Firman. Siapa itu? Yesus. Apakah firman Yesus itu Tuhan? Ya, Tuhan juga Yesus itu. Yang ketiga siapa? Roh Kudus. Roh Kudus itu Tuhan juga? Iya, Roh Kudus itu Tuhan juga. Apakah Roh Kudus adalah firman? Bukan. Apakah Roh Kudus adalah Bapa? Bukan. Apakah Bapa adalah firman? Bukan. Apakah Bapa adalah Roh Kudus? Bukan. Kalau begitu, Tuhan Kristen 3 tanpa ada embel-embel. Yang jelas, Kristen suka tidak suka, sadar tidak sadar, Tuhan mereka 3. Selesai. Kalau sederhana jangan nanya. Ini lu baru 1 detik udah salah. Ya sederhana aja deh. Bapak itu siapa? Kalau sederhana kenapa nanya? Kalau sederhana lu tunjuk di mana Allah kami disebut 3 di dalam kitab kami. Itu sederhana. Ayo tunjuk. Jangan masuk asumsi. Ayo tunjukkan dulu fakta bahwa Allah kami ada 3, baru kita fight di situ. Itu kayak gitu benar. Itu cara diskusi yang benar seperti itu Zul ya. Oke. Nah ini makanya harus konfirmasi ya Zul, bahwasanya kitab Mazmur atau kitab Daud itu masuk dalam kategori ketufim, tulisan nabi-nabi, dan itu bukan firman Tuhan dalam pemahaman bangsa Yahudi ya. Itu boleh di cross check sama Bill, karena ini ucapan dari Bill sendiri. Kalau Bill menyangkali hal ini berarti dia iman bingung sendiri gitu. Jadi di dalam pemahaman Islam, Zabur itu adalah sebuah kitab yang berasal dari firman Allah ya. Dan di dalam pemahaman Kristen, Zabur itu pun sama, adalah dianggap firman. Karena apa? Karena firman Allah diilhamkan melalui pemikiran dari Raja Daud. Tetapi Yahudi menolak ini gitu loh. Jadi tidak mungkin Yahudi, Tuhannya Yahudi ya, dan Tuhan Islam itu sama dalam hal ini. Karena Yahudi tidak pernah menganggap kitab Zabur atau Mazmur itu adalah firman Tuhan, tetapi itu adalah tulisan nabi-nabi ya. Yahudi itu percaya yang namanya firman Tuhan itu berasal dari Torah ya. Kitab Musa itu baru disebut firman Tuhan, tetapi kitab Nevi'im, Ketuvim itu bukan firman Tuhan. Itu loh, itu kitab tanah. Itu dalam parameter Yahudi, bukan parameter Islam maupun Kristen gitu. Makanya jika mau mengatakan bahwa Tuhannya Israel itu ya, Tuhannya Israel itu adalah sama dengan Tuhannya orang Islam, itu jelas berbeda. Karena Tuhannya Israel menganggap kitab Zabur bukanlah firman Tuhan, tetapi Allah Subhanahu wa taala
telah menganggap kitab Zabur itu merupakan firman Tuhan. Ini jelas bertentangan, berbeda pandangan secara pandangan ya. Jadi tidak mungkin Tuhannya sama gitu loh. Itu yang saya maksud. Jadi mau Tovia Singer, mobil, mau kamu yang menganggap bahwa Tuhannya orang Yahudi, Hashem, Yudhevave itu sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sama aja kamu berbohong. Sama aja Tovia Singer berbohong, sama aja Bill Yahudi berbohong, sama aja Zigzag berbohong, karena mereka tidak mempunyai kejelasan dalam hal ini. Itu tolong dipahami. Ya, ini tidak bisa dijadikan acuan bahwa kemudian orang Yahudi menolak Mazmur itu sebagai firman Tuhan, lantas kemudian firman Tuhan dibatalkan. Itu tidak bisa dijadikan acuan. Yahudi boleh-boleh saja menolak itu adalah firman Tuhan, tetapi di sisi lain dia mengakui tulisan itu berdasarkan atas pengilhaman. Udah selesai. Berarti terjawab apa yang diterangkan dalam surah Al-Anbiya Al-Quran, surah Al-Isra Al-Quran, dan juga An-Nisa, bahwa Zabur yang mana adalah kumpulan-kumpulan Mazmur Nabi Daud, itu adalah pewahyuan yang diterima oleh Nabi Daud. Udah selesai. Tidak ada masalah berarti. Jika kemudian mereka mengatakan itu bukan firman Tuhan, ya silakan aja. Tapi Anda mengakui bahwa itu adalah ilham Tuhan, bukan? Nah, dalam pengajaran umat Islam, ilham, wahyu itu sama. Itu sama. Nah, kemudian kita kembali kepada bilangan 12 ayat 6. Apa kata Allah di sana? Engkau harus memahami bahwa jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku akan menyatakan diri kepadanya melalui mimpi dan juga melalui penglihatan. Itu dinyatakan di dalam bilangan 12 ayat 6. Dengarlah firmanku ini, kata Allah. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya melalui penglihatan nabi tersebut dan melalui mimpi tersebut. Lalu kita coba terawang ke 1 Samuel 18 ayat 28. Apa yang dikatakan di situ? Tuhan menyertai Daud. Kalau Tuhan menyertai Daud, ya, lalu kemudian Daud dikatakan di dalam 2 Samuel 21 ayat 17 sebagai cahaya Israel, maka jelas Daud itu adalah nabi. Suka tidak suka orang Yahudi bahwa Daud itu adalah nabi, Daud itu menerima firman Allah, ya itu urusannya dia. Tapi faktanya Allah menerangkan dengan jelas dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Tuhan itu menyertai Daud, dan Daud itu adalah cahaya bagi orang-orang Israel. Nah, kembali kepada patokannya di dalam bilangan 12 ayat 6, Daud lulus sebagai penerima wahyu. Dengan demikian, apa yang diterima oleh Daud itu adalah pewahyuan. Dengan demikian, yang diterima oleh Daud itu adalah firman Allah. Tapi orang Yahudi menolaknya, ya itu urusannya dia. Apakah kemudian firman Allah itu batal oleh karena mereka menolak? Tidaklah. Apakah kemudian kenabian daripada Nabi Isa itu batal karena mereka tolak? Tidak. Nabi ya nabi, utusan Tuhan ya utusan Tuhan. Mau Yahudi tolak atau terima, tetap aja dia nabi. Itu tidak bisa Yahudi itu dijadikan sebagai acuan. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi kembali kepada pemahaman, Yahudi menolak tulisan Daud itu adalah sebagai firman Allah ataupun dia terima, tetap sembahan kami adalah Allah yang mewahyukan kitab Torah, yang mengilhamkan Nabi Daud untuk menulis Mazmur atau Zaburnya. Seperti itu. Loh, sama jelas sama. Gini loh, perbedaannya cuma ini doang, Zul. Mereka nggak meyakini nubuatan yang berada di dalam kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi itu terpenuhi sama Yesus. Jadi seluruh tentang Injil apapun itu akan mereka tolak 100%, titik. Itu selebihnya enggak. Sama titik. Yang lu baca terjemahan, yang mereka baca kitab original teks Ibrani ya sama. Buktinya apa? Buktinya yuk coba lihat Ishak, Billy. Mereka kutipin ke perjanjian lama biar supaya apa? Biar supaya lu pada tahu apa yang Torah maksud. Kalau mereka kasih Torah bahasa Ibrani, mana ngerti kalian? Mana ngerti? Tapi tetap mereka menggunakan kan PL, iya kan? Berarti sama. Cuman hal tertentu aja berbeda. Terjemahan dari kata-kata tertentu mereka kurang sepakat. Itu kok cuma itu doang. Sama perbedaannya. Ya. Lihat Billy kan suka ngomong kalau misalnya berbeda antara PL sama tanah, ya nggak mungkin dong kita mendiskusikan ayat yang sama. Contohnya tentang Avram yang kemarin, nggak mungkin. Ya, itu membuktikan kalau memang sama kitabnya.
Cuman perbedaannya itu tentang keyakinannya bahwa di dalam diri Yesuslah yang memenuhi semua nubuatan. Oke? Yuk. Gini loh, Zul, ya. Gue kasih tahu, orang Yahudi itu tidak pernah menganggap Tehillim, kitab Mazmur, atau kitab Zabur itu adalah firman Tuhan. Dengan cara jangan cara sudut pandang Kristen maupun Islam. Sudut pandang Kristen maupun Islam menganggap bahwa tulisan Raja Daud itu pengilhaman dari Tuhan. Ya. Pengilhaman melalui pikiran Raja Daud itu betul secara konsep dari Kristen maupun Islam. Tetapi Yahudi menolak hal itu karena mereka tidak pernah mengkategorikan bahwa Tehillim, tulisan Raja Daud itu merupakan firman Tuhan yang diilhamkan kepada Raja Daud. Itu tidak pernah. Konsep mereka tetap bahwasanya yang firman Tuhan itu adalah berasal dari Torah. Ya, kitab tanah itu peraduan antara Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Dan Nevi'im dan Ketuvim bukan kategori jajaran firman Tuhan, tetapi itu dimasukkan ke dalam tanah sebagai sumber bagi dalam artian sumber bagi kitab mereka yang sempurna itu. Karena kitab sempurna bagi mereka ada firman Tuhan dan ada tulisan nabi-nabi. Tulisan nabi-nabi ini bukanlah firman Tuhan gitu loh. Tetapi di dalam pandangan Islam bahwa Raja Daud ini menuliskan berdasarkan dari pandangan dari pengilhaman Tuhan. Kristen juga mempunyai pandangan yang sama gitu. Jadi dari sini bukti kalau kamu mau membuktikan bahwa Tuhannya orang Kristen berbeda dengan Yahudi dari sudut pandang ini, berarti kamu juga harus mengakui dari sudut pandang ini bahwa Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Islam juga berbeda, ya. Karena sama dalam hal ini, sama-sama tertolak baik dari sudut pandang Yahudi maupun dari sudut pandang Islam, bahwa Raja Daud ini bukanlah firman Tuhan menurut Yahudi, tetapi tulisan Raja Daud ini merupakan firman Tuhan dalam pandangan Islam gitu. Jadi tidak mungkin Tuhannya sama. Jadi kamu jangan pernah berpikir, jangan pernah berkata bahwa pijakanmu ini berdasarkan dari Tuhan yang sama yang mengutus para nabi. Karena dari sini pijakanmu sudah roboh. Karena pijakanmu tidak benar mengatakan bahwa tulisan Raja Daud ini adalah firman Tuhan. Berdasarkan pandangan Yahudi ini bukan gitu loh. Ada sedikit pergeseran di sini. Kitabnya sama bukan karena menciplak Yesus. Karena di dalam kitab tanah itu bagian daripada kitab Perjanjian Baru. Karena di dalam kitab tanah itu sejarah ya. Sejarah bagaimana penubuatan tentang Mesias yang dijanjikan ya. Bagaimana Perjanjian Baru bisa berdiri sendiri sedangkan nubuatan Mesias itu ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Yesus ngomong bahwa dia dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab tanah misalnya. Tetapi pembuktian kitab tanahnya nggak ada misalnya. Yesus ngomong saya ini Mesias loh yang dijanjikan di dalam kitab tanah. Bagaimana kita tahu bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan kalau kita tidak membuka kitab tanah gitu loh. Makanya kitab tanah itu digabungkan dengan Perjanjian Baru itu sebagai bahan dasar rujukan bahwasanya apa yang dikatakan Yesus, apa yang diberitakan Yesus itu muaranya dari kitab Perjanjian Lama atau kitab tanah. Nah, permasalahannya itu orang-orang Yahudi tidak percaya dengan apa yang dinubuatkan, Mesias yang dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama atau di kitab tanah itu. Mereka tidak percaya bahwa nubuatan Mesias ini merujuk kepada Yesus. Perbedaannya cuma itu. Kalau kisah historis, kisah narasi, kisah ceritanya itu sama persis. Tidak ada yang berbeda. Mulai dari penciptaan Adam dan Hawa di bumi sama. Yang berbeda di Al-Quran, Adam dan Hawa ditempatkan di sorga, itu berbeda. Itu tidak mungkin Tuhan yang sama. Kemudian ketika Abraham mempunyai anak Ismail dan Isa, anak perjanjian, di dalam pemahaman orang Yahudi maupun orang Kristen sama, yaitu si Ishak. Kalau di Islam malah Ismail. Nah ini kan berbeda. Jadi tidak mungkin Tuhan itu sama dengan Tuhan orang Yahudi maupun Tuhan Kristen. Karena narasi atau historisnya berbeda. Gak mungkin. Jangan lu kalau lu juga ngaco lu. Gak mungkin Zul itu berani. Zul dan Cerces gak mungkin
penjilat itu mereka. Penjilat karena apa? Mereka itu butuh penolakan Billy itu. Mereka membutuhkan itu. Mau mereka mau tentang Billy dan Yitzhak itu nggak beriman sama kitab Injil dan itu bertentangan dengan iman mereka, imannya si Zul, yang dimana Zul itu diperintahkan untuk beriman sama Injil, itu mereka nggak mau peduli. Pokoknya gue harus pakai Yahudi untuk menyerang kekristenan karena nih Yahudi itu memang menolak Yesus dan Injil. Itu karena apa ya? Mereka umi. Memang mereka tuh butuh power lebih. Kalau mereka modal cuma keumian mereka melawan Kristen yang hancur, bisa apa mereka? Jadi mereka butuh. Bahkan orang yang suka dilaknatin di dalam kitabnya, mereka butuh. Ya, mereka butuh Billy, mereka butuh Yitzhak. Ya itu, karena mereka nggak punya apa-apa. Ya, kalau Billy sama Yitzhak nggak mungkin dong kita marahin, coy. Nggak mungkin juga ya, memang mereka kan iman mereka nggak beriman sama Injil. Kita apa bisa salahin mereka? Yang enggak, kita terima aja. Ya kan, yang tahu itu tentang keyakinan tentang nubuatan kok. Tapi apa semua Yahudi seperti Billy menolak semua? Ya enggak. Kecuali mereka semua antara Billy dan ini, kecuali Billy bisa membuktikan bahwa setiap Yahudi pasti menolak. Nah itu boleh lah. Ini faktanya enggak kok. Bukan, perbedaannya itu adalah kitab itu diwahyukan untuk mereka, bukan untuk Kristen. Itu bedanya. Kemudian Anda menggunakan kitabnya, ya itu derita Anda. Iya kan? Anda mengatakan, oh sama perbedaan kami. Iya sama, karena kamu mengambil kitabnya orang. Masalahnya sekarang, kitab Zabur itu, kitab Tanakh itu diperuntukkan untuk Kristen atau bukan? Itu dulu permasalahannya. Ya, kamu katakan sama, ya sama. Karena kitabnya orang yang kamu ambil. Kami juga orang Islam kalau ngambil kitab terjemahannya, kitab Tanakh, kami juga mengatakan, oh Tuhan kami sama kok. Tapi kan tidak seperti itu, karena kami sadar kitab Torah itu diperuntukkan hanya kepada Bani Israel. Itu yang perlu Anda paham. Kristen ini siapa? Ya, itu yang sering-sering saya katakan. Anda adalah pembaca kitabnya orang Yahudi. Ketika kemudian ada yang sama, ya sama lah, gimana ceritanya orang kalian baca kitabnya orang kok. Seperti itu, adik. Mau kayak apapun judulnya, mau seperti apapun kalimat yang kalian susun, ya, mau seperti apapun konsep yang kalian ajukan, bahwa tetap aja sama, tetap aja tidak bisa kalian bantah. Itu kitabnya orang Yahudi yang kalian baca. Itu. Emang kalian Bani Israel? Kan bukan. Kristen itu pembaca kitab. Dan orang Yahudi juga mengaku itu kok, malah dengan santer kalimat dia katakan Kristen itu pencuri kitab. Kalau kami masih mending, kami masih mengatakan Kristen itu membaca kitabnya orang Yahudi. Lah, orang Yahudi sendiri mengatakan apa? Kristen itu pencuri kitab. Itu lebih parah lagi, dan memang tidak dipersalahkan karena faktanya memang seperti itu. Jadi kalau kemudian Anda mengatakan, oh tidak, karena di dalam kitab Torah itu sudah dibuatkan, dan nubuatannya itu seperti ini dan seperti itu, seperti ini dan seperti itu. Kawan, saya hanya ingin mengatakan kepada kamu, Kristen itu konsepnya jauh sebelum Bani Israel itu dibebaskan dari perbudakan Mesir. Kristen itu sudah ada, tapi dalam pakaian yang berbeda. Sudah ada Kristen itu. Pemahaman tiga Tuhan itu sudah ada jauh sebelum Bani Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir. Asal Anda tahu, ya. Jadi pemahaman-pemahaman tentang Tuhan itu menjelma menjadi manusia, Tuhan itu mati dan bangkit untuk menebus manusia, dilahirkan dari perawan, itu sudah ada jauh sebelum Kristen itu ada, diproklamirkan sebagai sebuah agama baru. Jadi Anda harus akui itu, bahwa diambilnya kitabnya orang Yahudi oleh Kristen awal mula itu untuk melegalkan ajaran paganisme yang memang sudah ada jauh sebelum Kristen itu ada. Itu yang perlu Anda pahami. Jika kemudian Anda mengatakan tidak, Kristen itu adalah penggenapan daripada nubuatan, itu menurut Kristen. Menurut Yahudi tidak, menurut Islam tidak. Kenapa? Karena kami paham sejarah. Bagaimana konsep filsafat Yunani yang mengatakan paraksion, yang adalah perawan bertunangan dengan Arus, ya. Kemudian Arus diam-diam didatangi oleh Apollo dalam bentuk roh. Kemudian Parakleus ini hamil oleh Roh Kudus yang adalah Apollo.
Setelah Parakletos ini melahirkan, lahirlah Philo. Lahirlah Plato. Nah, ini yang diadopsi oleh Kristen. Kemudian mengambil kitab Perjanjian Lama, dijadikan sebagai sebuah nubuatan. Untuk kemudian menggenapi, muncul perjanjian baru, lahirlah Kristen. Dan itu adalah Yesus untuk menggantikan Tuhan yang ada di dalam Perjanjian Lama, datang dalam rupa manusia. Jadi itu cerita yang harus kamu tahu. Dan kamu kembali bertanya kepada pemuka-pemuka agamamu, benarkah Kristen itu ada jauh sebelum Yesus itu ada? Pasti benar. Hanya namanya aja yang berbeda. Itu yang perlu kamu paham. Kok derita? Memang siapa bilang kitab Torah itu buat segala bangsa? Enggak, tapi begini, kan Yesus datang untuk menggenapi nubuat-nubuatan yang ada di kitab Musa dan kitab Nabi-Nabi. Itu hubungannya antara Yesus dengan kitab tanah. Itu. Dan kami itu bukan kami bukan orang Israel. Tentu bukan nggak tunduk sama mispot yang mereka. Enggak, teman goyim. Gimana sih, kan Taurat bukan buat goyim. Tapi kami mengimani bahwa itu adalah firman. Taurat itu firman. Nabi itu ada semua. Itu sama. Itu, dan kami nggak pernah namanya mengklaim itu palsu seperti kalian. Enggak. Nah, itu omongan Yesus, itu ajaran Yesus. Yesus bilang gitu, aku datang bukan untuk mentiadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Ada kan sekarang buktinya Taurat? Di kitab kami tetap ada itu, benar kan? Tergenapi omongan Yesus. Kitab Taurat pun kita nggak mentiadakan. Ada. Sekarang kitab Taurat di kitab lu mana? Ada nggak? Enggak, lu lah yang mentiadakan itu. Iya, tapi jangan bilangin kita menjalankan Taurat dong. Dan kan Taurat kan buat orang Israel. Gitu, paham ya? Oke, yuk. Yesus datang untuk menggenapi nubuatan yang ada pada kitab Nabi-Nabi. Oke. Nubuatan apa itu? Sebagai seorang Mesias. Oke, udah selesai. Mesias ini diperuntukkan untuk siapa? Untuk Bani Israel. Kata siapa? Kata Yesus sendiri. Di mana diterangkan itu? Matius 15 ayat 24. Aku diutus sesungguhnya hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Sebelum Yesus itu terangkat ke langit pun, Yesus memproklamirkan, menegaskan, ya, apa itu amanat agungnya? Apa amanat agung Yesus? Jangan engkau keluar ke bangsa lain, tapi datanglah kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Di mana diterangkan itu? Matius 10 ayat 5 ayat 6. Itu jelas. Jadi ketika Anda mengatakan, oh iya memang kitab Torah itu untuk Bani Israel, tapi kan Yesus datang untuk menggenapi itu. Terus Yesus datang menggenapi itu untuk apa? Untuk Kristen gitu. Tidaklah. Pemahaman bahwa Yesus mati di tiang salib di dalam Galatia 3 ayat 13 itu adalah pekerjaan Paulus yang mengatakan Yesus datang mati di tiang salib untuk menebus kita dari hukum Torah. Kapan-kapannya hukum Torah itu diperuntukkan untuk Kristen. Sehingga Yesus mati untuk membebaskan Kristen dari hukum Torah. Harusnya Yesus itu datang mati di tiang salib untuk membebaskan Bani Israel dari hukum Torah. Loh, kok membebaskan Kristen dari hukum Torah? Nyambungnya di mana coba? Jadi ini yang perlu Anda pahami. Teman-teman Kristen harus pahami bahwa tidak ada jalan, satu-satunya jalan adalah mengakui kalian membaca kitabnya Bani Israel. Kalian membaca kitabnya Bani Israel. Lalu kemudian kalian mengaku-ngaku sebagai penggenapan daripada kitabnya Bani Israel. Makanya jangan heran ketika di mana-mana Anda jadi babak belur oleh orang-orang Yudaisme, pemegang kitab tanah. Karena kenapa? Mereka tidak pernah mengakui kitab kalian itu adalah kitab mereka. Dan kalian ambil kitab itu secara sah, tidak. Dan kalian sebagai pelanjut estafet tongkat pengajaran daripada Torah itu tidak diakui. Malah mereka katakan kalian itu adalah pencuri kitab. Kalian itu adalah penyusup, kalian itu adalah serigala. Datang Islam pun mengatakan hal yang sama. Jadi tidak ada jalan yang bisa kamu tempuh untuk mendudukkan imanmu, lantas kemudian kamu memilah-milah. Oh, Islam menyembah Allah yang berbeda dengan Allah yang disembah oleh Bani Israel. Tidak bisa. Ya, satu kalimat yang harus kamu pahami. Anda itu adalah penyusup, bukan Bani Israel, juga bukan Bani Ismail, tapi penumpang gelap. Itu yang perlu Anda pahami. Oke, gak apa-apa, silakan. Semua digenapi oleh Yesus. Nah sekarang, apakah Yesus itu diutus untuk orang Kristen? Kan bukan. Yesus sendiri mengakui kalau dirinya itu diutus hanya kepada domba-domba yang hilang bagi Bani Israel. Lalu kemudian kenapa bisa berubah?
diperuntukkan untuk seluruh bangsa. Itu pekerjaan Paulus. Paulus kemudian yang merubah misi misi Yesus yang terbatas hanya kepada Bani Israel berubah menjadi kepada seluruh bangsa. Kenapa? Sesuai dengan pesanan. Nah, coba kita lihat apa yang dijajakan Paulus kemudian. Ya, Yesus itu adalah Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Penganut-penganut pagan yang memang sudah menganut Trinitas itu beralih. Yang tadinya menyembah kepada Dewa Horus, yang tadinya menuhankan Plato, yang tadinya menyembah Dewa Mitra, berubah menjadi menyembah kepada Yesus. Romawi, Yunani, Barat, Eropa, semua yang tadinya penyembahan-penyembahan berhala kepada Trinitas, ya, kepada 3 entitas Tuhan, itu berubah fungsi, berubah posisi menyembah kepada Yesus. Yang mana Yesus itu diajarkan oleh Paulus. Nah, Paulus ini siapa? Apakah dia seorang nabi? Bukan. Tapi kok dia mengajarkan seakan-akan dia adalah seorang nabi? Apa buktinya? Dia ngirim surat kemana-mana dan dia katakan bahwa yang dia tulis itu adalah berdasarkan atas pengilhaman. Berarti dia nabi dong? Iya, tapi umatnya tidak mau mengakui dia itu adalah seorang nabi. Kenapa? Takut ketahuan kalau dia itu adalah nabi palsu. Oh tidak, Kristen menolak kalau Paulus itu seorang nabi. Kalau mereka menolak Paulus itu adalah seorang nabi, maka mau tidak mau mereka harus membuang semua surah-surah Paulus. Gugurlah Galatia 3 ayat 13 bahwa Yesus mati di atas tiang palang itu dikarenakan untuk menebus Kristen dari hukum Taurat. Gugur itu. Gugur Galatia 5 ayat 1 bahwa Kristen dibebaskan dari kuk penghambaan, tidak lagi taat kepada aturan-aturan Tuhan. Gugur itu. Gugur Efesus 2 ayat 15 bahwa semua hukum Tuhan dibatalkan oleh karena Yesus mati di tiang palang. Gugur semua itu. Kalau Paulus bukan seorang nabi, tapi karena diakui tulisannya adalah pewahyuan, diakui adalah ilham yang diterima oleh Allah, maka suka tidak suka, sadar tidak sadar, terima atau tidak terima, Paulus itu duduk sebagai nabi. Sayangnya dia itu adalah nabi palsu. Nah, ini yang perlu kamu pahami. Jadi ketika Yesus datang dengan keterbatasan wilayah misi kedatangannya yaitu hanya Bani Israel, Paulus kemudian yang merubahnya untuk seluruh bangsa. Nah, siapa Paulus ini? Apakah dia seorang nabi? Bukan. Tapi dia mengajarkan, berarti dia nabi palsu. Seperti itu. Enggak, bukan itu. Itu kan ada konteksnya. Sekarang sorry, gue mesti lock. Gue harus lock itu ya. Omongan lo, oke, kan? Gue harus lock. Memang Yesus memenuhi semuanya, nubuat-nubuat itu. Termaksud Ulangan 18 ayat 18 pun itu digenapi, dipenuhi oleh Yesus. Jangan lu bilang Muhammad lagi. Ya kan, karena lu bilang oke kan? Iya. Terus masalahnya untuk hanya untuk Bani Israel, siapa bilang? Enggak. Itu kan ada ayatnya, ada begini ya Zul, kitab Injil itu bukan kitab turun satu-satu ayat. Itu liatin kronologis ceritanya. Dia berbicara sama siapa, ya. Yesus juga berbicara ngomong seperti ini, padaku ada domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, melainkan dari kandang lain, dan itu pun harus kutuntun. Apa lo ngomong apa lo? Berarti lo udah memenuhi, lo harus percaya sama kitab kami, kitab Injil. Tinggalkan Quranmu. Kalau kamu nggak mau tinggalkan Quranmu, ya udah, jangan pinjam kitab kami. Gampang kan? Enak kan? Enak. Emang siapa bilang paksaan? Kalau kau percaya seperti memang Yesus itu memenuhi nubuatan di sini, kamu tinggalkan kitabmu. Kitabmu itu tinggalkan, karena Isa tuh nggak ada dikenal di Isa di kitabmu tuh nggak ada memenuhi nubuatan. Nol. Tahu nubuat juga enggak. Ya tinggalkan. Kalau nggak mau, udah diam. Nggak apa-apa, nggak ada paksaan kok. Ya, oke, yuk. Aduh, Bang Zul, ya. Bagaimana ya berdiskusi dengan Bang Zul ini ya? Mengatakan bahwa kitab kami membajak kitab Yahudi ya. Sedangkan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Jika Yesus kami membuat kitab sendiri ya, kitab Injil sendiri ya. Kemudian Yesus ngomong bahwa dia datang untuk menggenapi kitab hukum Taurat dan kitab para nabi ya. Kan itu kan Yesus kan berbicara tentang kemesiasan dia yang ada di kitab para nabi dan di hukum Taurat ya. Bagaimana orang mau percaya tentang apa yang digenapi Yesus ini jika kitab Injil ini tidak disatukan dengan tanah? Kitab tanah itu bahan dasar rujukan loh. Rujukan bagaimana
kemesiasan Yesus di kitab tanah itu kemudian diwujudkan Yesus di dalam kitab Injil. Supaya orang tahu bahwa apa Yesus katakan di dalam kitab Injil ini sesuai dan seide dengan apa yang ada di dalam pemikiran orang Yahudi atau di dalam pemikiran kitab Perjanjian Lama atau kitab tanah. Karena Yesus kan berbicara tentang kitab tanah. Dia masuk sinagog membicarakan tentang kitab tanah. Ya. Ketika dia berkhotbah kepada para pengikut Kristus, kepada para murid-muridnya, Yesus juga mengatakan tentang kitab tanah. Ya, jadi semua muaranya itu diambil dari kitab tanah. Jadi tidak ada yang Yesus katakan itu tidak ada muaranya yang bukan dari kitab tanah, itu tidak mungkin. Semua dari kitab tanah. Lalu ketika misalnya kami tidak mengambil bagian kitab tanah, tidak kami campurkan ke dalam kitab Perjanjian Baru, ya, bagaimana orang bisa percaya bahwa Perjanjian Baru itu bahwa Yesus ini Mesias yang dijanjikan di dalam kitab tanah? Bagaimana orang percaya? Sedangkan kitab tanahnya aja nggak ada gitu loh. Jadi dibutuhkan kitab tanah itu loh untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan kitab tanah tentang kemesiasan Yesus itu ada di dalam kitab Injil Perjanjian Baru, dan itu Islam mengakui, ya kan, bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan di dalam kitab tanah. Itu pun Islam akui, ya. Kalau Islam mengakui itu, berarti Islam harus percaya bahwa Yesus ini dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama atau kitab tanah, ya. Supaya orang Islam itu tahu bahwa Kristen itu kitabnya itu tidak hanya berdasarkan asumsi seperti Muhammad. Orang Kristen butuh kitab tanah untuk sebagai dasar rujukan bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus itu betul adanya, karena sumbernya dari kitab tanah. Berbeda dengan Al-Quran yang tidak mempunyai rujukan sedikit pun, ya. Tidak ada sumber sedikit pun tentang kitab tanah, Ketuvim, Neviim maupun kitab Injil. Karena semuanya dia didapat hanya dari kitab-kitab gnostik, kitab-kitab bidat yang tidak jelas penguraiannya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu berbicara bahwa orang Kristen sudah ada pada zaman di sebelum zaman Abraham. Kristen itu kan berdasarkan artinya pengikut Kristus, ya. Bagaimana Kristus itu belum dilahirkan pada zaman Perjanjian Baru, ya, bisa ada di zaman Abraham. Kamu berpikir secara logika, ya, jangan berpikir konyol. Bagaimana Kristen sudah ada di zaman Abraham, tetapi Yesus baru lahir pada tanggal 1 pada bulan 1 Masehi, pada tahun 1 Masehi. Bagaimana bisa ada? Ya, tidak mungkin. Tidak ada mungkin Kristen pada zaman Abraham, karena pada zaman Abraham tidak ada yang namanya agama Kristen, tidak ada yang namanya agama, ya kan? Jadi kamu harus berpikir secara rasional, Bang Zul, ya. Berdebat itu dengan memakai logika, ya. Bagaimana orang Kristen yang ada di zaman Yesus bisa ada di zaman para nabi dulu? Itu kan gak mungkin. Harus berpikir rasional dong, Bang Zul. Tidak bisa dipungkiri, Yesus datang untuk menggenapi. Menggenapi berarti kan melengkapi, bukan menghapuskan, iya kan? Kemudian yang digenapi itu apa? Yeremia 31 ayat 33. Apa bunyinya? Aku Allah membuat perjanjian baru dengan Bani Israel. Apa perjanjian baru itu? Aku akan memasukkan hukum Torah ke dalam batin setiap Bani Israel. Setiap Bani Israel. Aku akan memasukkan hukum Torah ke dalam batin setiap Bani Israel. Kepada batin setiap Bani Israel. Apa perlu saya ulang? Semua kepada Bani Israel. Musa membebaskan dari perbudakan hanya Bani Israel. Ya toh? Daud datang menuliskan Mazmurnya untuk Bani Israel. Salomo datang dengan puisi-puisinya untuk Bani Israel. Yesus datang dengan kemesiasannya hanya untuk Bani Israel. Semua digenapi oleh Yesus hanya untuk Bani Israel. Terus Kristen ini siapa? Oh, kami ini pengikut Yesus. Maksudnya? Ya, Kristen itu kan kepanjangannya artinya adalah pengikut Yesus. Oh gitu. Jadi kalian merasa sebagai pengikut Yesus? Iya, kami merasa. Yesus merasa enggak? Tidak. Kok bisa gitu? Ya, karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 27, apa kata Yesus? Aku mengenal murid-muridku. Murid-muridku mengenal aku. Mereka muridku itu mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku.
Maksudnya apa sih, Sul? Nah, ketika Yesus mengatakan di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6, "Hai kau, aku pesankan kepada kalian, jangan kalian keluar ke bangsa lain, apalagi kepada bangsa orang Samaria, tetapi datanglah kepada domba-dombaku yang hilang dari Bani Israel." Muridku pasti mendengarkan itu. Muridku, kata Yesus, pasti mengikuti itu. Itu instruksi saya. Bagaimana dengan Paulus yang mengatakan Yesus untuk seluruh dunia? Oh, Paulus bukan muridku. Lukas juga bukan muridku. Yohanes yang mana? Itu yang nulis kitab Wahyu dan Yohanes. Oh, itu bukan muridku. Kalau Yohanes Zebedeus pasti mendengarkan amanat agung saya. Bagaimana dengan Petrus? Kenapa Petrus? Dia juga mengajarkan kamu untuk seluruh. Oh enggak, Petrus yang kamu maksud mungkin pengarang kitab Petrus ya? Iya, namanya Petrus. Oh itu belakangan, kitab itu baru disebut sebagai tulisan Petrus. Supaya apa? Supaya diakui bahwa itu adalah titah dari muridku yang bernama Petrus. Jadi gimana sebenarnya Yesus? Saya punya amanat agung. Dan saya katakan kepada Anda, murid-muridku mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Selesai. Kalau ada yang mengajarkan di luar daripada ketentuan saya ketika saya berdakwah kurang lebih 3 tahun, itu bukan muridku. Itu adalah pengajar-pengajar palsu. Kan saya sudah ajarkan kepada kalian. Apa ajaranmu? Ya saya kan udah bilang dalam Yohanes. Jika ada yang mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Itu nabi palsu. Masa sih cuman itu Yesus? Ya kan ada di dalam Markus 13, saya kan udah ajarkan sama kamu. Ya apa yang kamu bilang sih? Di situ saya jelas katakan bahwa nabi palsu itu atau pemimpi palsu itu adalah ketika dia mengaku sebagai Kristus. Adakah di antara mereka yang selalu membawa nama Kristus? Ya, Paulus, Yohanes, Lukas, Markus, semua membawa-bawa namamu. Oh, saya sudah pesankan. Kalau muridku itu pasti mendengarkan perkataanku. Mereka mengikuti aku. Aku menyembah Allah. Muridku pasti menyembah Allah dong. Aku sunat. Muridku pasti sunat dong. Aku ibadah hari Sabat. Muridku pasti menyembahnya pada hari Sabat dong. Aku puasa. Muridku puasa dong. Jadi mereka yang menuhankan kamu. Oh, itu bukan muridku itu. Hati-hati. Mereka itu adalah serigala berbulu domba. Oh gitu ya. Oke, paham kalau begitu. Nah, ini segelintir percakapan yang menurut Anda ada sederhana dan bukan hanya merupakan sebuah untaian kalimat. Tetapi seharusnya ketika Anda menggunakan akal, Anda paham bahwa Yesus menegaskan dia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Lalu kemudian Yesus menekankan kepada murid-muridnya agar tidak keluar dari Bani Israel. Lalu Yesus tegaskan lagi bahwa muridku mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Jadi ketika ada pengajaran yang tidak mendengarkan perkataan Yesus, yang tidak mengikuti Yesus dalam hal apapun, maka dia bukan pengikut Yesus. Makanya saya katakan, kamu boleh mengaku Yesus itu menggenapi. Boleh. Tetapi apakah kemudian benar dia menggenapi dan membebaskan orang-orang non-Yahudi dari hukum Tuhan? Tidak. Itu penyesatan. Pahami itu dengan baik. Inilah ya si Bang Zul kembali menunjukkan keambiguannya ya dalam memahami kitab ya. Bang Zul selalu katakan bahwa apa yang ditulis di dalam Alkitab, baik itu tulisan Paulus, Matius, Lukas, Yohanes, itu palsu. Tetapi Bang Zul selalu mengutip ayat Alkitab untuk menjadikan dasar rujukan kebenaran apa yang dia katakan. Oke, nggak apa-apa. Orang berkepala dua begini, model begini nggak apa-apa, saya tangkapi ya, karena memang pada dasarnya Islam itu kalau tidak bermuka dua, tidak penjilat, tidak punya standar ganda, mereka bukan disebut Islam, karena saya tahu. Jadi di sisi lain mengatakan tulisan Yohanes, Matius, Lukas, dan semua ucapan Yesus di dalam kitab itu palsu, tapi sering mengutip ayat itu untuk membenarkan apa tujuannya, nggak apa-apa ya. Jadi memang dalam doktrin orang Kristen ya, bahwasanya Yesus kedatangannya memang tujuan utamanya untuk mencari yang domba-domba yang hilang dari Israel. Yesus selalu berkata begitu ya, karena memang tujuannya pertama itu supaya orang Israel itu percaya kepada Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan di dalam kitab tanah. Sambungan dari yang tadi ya, yang saya bilang bahwa kitab tanah itu dan kitab perjanjian baru itu harus jadi satu, karena Yesus ini menggenapi apa yang tertulis dalam kitab perjanjian lama. Oke, setuju ya dalam hal ini ya. Nah, Bang Zul harus tahu bahwa Yesus memang kedatangannya pertama memang begitu, tapi itu sebenarnya ada
perintahnya bahwa Yesus menyuruh murid-muridnya untuk sementara waktu jangan keluar dulu dari bangsa Israel ya. Itu tujuannya untuk apa? Untuk mengisafkan domba-domba yang hilang dari Israel. Nah, dan itu juga untuk menunjuk tentang penggenapan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan kepada mereka ya. Jadi sementara mereka tetap bertahan di dalam lingkungan orang Israel tanpa keluar dari Israel. Nah, kemudian fakta yang terjadi bahwa bangsa Israel banyak yang menolak Yesus. Para rabi menolak Yesus ya. Orang imam-imam Taurat, orang-orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat semua banyak yang menolak Yesus ya. Harus kita akui itu. Tetapi tidak sedikit juga yang menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan gitu loh. Seperti Yahudi sekarang banyak yang masih menolak Yesus, seperti Bang Zigzag, Bang Bill. Ya nggak masalah mereka menolak Yesus karena mereka ini masih dalam lingkaran keturunan dari para imam-imam Yahudi, ahli-ahli Taurat yang menolak Yesus di zaman Yesus. Itu tidak jadi masalah. Nah, karena Yesus ditolak, dalam hal ini Yesus pernah berkata bahwa buah kerajaan itu akan diberikan kepada bangsa lain yang mau menerima dia. Karena apa? Karena orang Yahudi, tukang bangunan ini telah membuang batu, dan batu itu telah menjadi penjuru. Ya, jadi Yesus akan memberikan buah kerajaan itu kepada bangsa lain yang mau menerima dia. Bangsa lain ini apa? Bangsa lain adalah bangsa Goyim yang di luar Israel yang mau menerima dia. Itu. Jadi keselamatan itu kan tidak hanya untuk bangsa Israel. Akhirnya Yesus berpikir keselamatan itu hanya untuk, tadinya Yesus berpikir bahwa memang bangsa Israel itu bangsa pilihan Allah. Tapi Yesus harus tahu, Yesus juga memahami bahwa keselamatan itu harus diberikan kepada bangsa lain. Karena Israel telah menolak Yesus. Oleh karena itu, ya, pemahaman di dalam hukum Taurat, bahwasanya hukum Taurat itu mendefinisikan dosa manusia itu dengan cara ditebus dengan cara penggantian hewan kurban, itu juga harus berlaku untuk seluruh dunia. Pengisafan itu harus dilakukan karena itu sesuai dengan prosedur hukum Taurat, bahwa ketika orang berdosa, ketika orang melakukan perbuatan dosa, dia harus menebus perbuatannya dengan cara menyembelih hewan kurban, kemudian darah hewan kurban itu dipercikkan di atas tabut perjanjian ya. Itu sesuai ketentuan hukum Taurat. Oleh karena itu kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu mengisafkan dosa bagi orang Israel yang mau menerima dia, dan bagi orang-orang Goyim yang akan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga orang Goyim yang di luar Israel yang tidak tahu bagaimana caranya bertobat di hadapan Tuhan, bagaimana sistem penebusan pengisafan dosa melalui hukum Taurat, bisa jadi tahu bahwa kematiannya di atas kayu salib itu menjadi pengisafan bagi dosa orang Goyim yang tidak tahu tentang tata cara hukum Taurat. Ya, jadi orang Goyim diberitahu begini loh, bahwa dosa di dalam pemahaman orang hukum Taurat, bahwa ketika orang berdosa dia harus mempersembahkan hewan kurban dan harus membersihkan darahnya di atas tabut perjanjian, dan Yesus tipologi itu sebagai anak domba Allah. Orang Goyim harus tahu itu, sehingga orang Goyim ketika nanti mereka berdosa, ya, mereka tidak perlu mempersembahkan hal-hal seperti itu, karena sudah digenapi di dalam Yesus, sehingga Yesus menjadi korban yang sempurna, tidak catat celah, karena dia sudah melakukan seluruh hukum Taurat dengan sempurna. Ya. Jadi sistematis dosa yang ada di dalam hukum Taurat, pelanggaran yang ada di dalam hukum Taurat itu tetap berlaku kepada orang Kristen. Tetapi Yesus sudah menjadi tipologi yang sempurna, sehingga orang Goyim maupun orang Israel yang sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerima korban tebusan di atas kayu salib tidak perlu lagi mempersembahkan hewan kurban ketika berdosa. Cukup dengan memohon ampun, bertobat, itu sudah menghapuskan semuanya. Kalau di dalam Islam enggak. Di dalam Islam tidak mengetahui tata cara pengampunan dosa dengan pemercikan darah di atas tabut perjanjian. Oleh karena itu ketika orang Islam berdosa, mereka hanya memohon ampun, mereka tidak akan diterima permohonan ampunnya. Kenapa? Karena sistem tata cara pengorbanan hewan mereka tidak tahu. Dan mereka tidak mau menerima Yesus sebagai hewan korban yang telah dicurahkan darahnya di atas tabut perjanjian. Sehingga ketika orang Islam berdosa yang tidak mengenal Yesus, itu nanti sama aja
orang Yahudi yang berusaha tapi tidak mau mempersembahkan hewan kurban, mereka akan tetap digiring ke neraka. Dan itu sesuai dengan surah Maryam ayat 71 dan 72, bahwa mereka semua akan dimasukkan ke dalam neraka. Perbedaannya, kalau dalam pandangan orang Kristen, ketika orang sudah masuk neraka tidak akan bisa keluar dari neraka. Tetapi dalam pandangan Islam lain, ketika orang Kristen, semua orang masuk neraka di dalam surah Maryam 71, kemudian ayat 72 mereka akan dikeluarkan dari neraka. Ini tidak ada di dalam konsep sematik, ini tidak ada di konsep samawi. Karena konsep seperti ini hanya ada di dalam agama bidat. Dan itu tidak diketahui oleh orang-orang Yahudi, tidak mempunyai konsep seperti ini. Oh, kamu salah. Saya katakan bahwa kitab kamu itu ditulis bukan oleh seorang nabi. Itu benar. Tapi saya tidak pernah mengatakan bahwa apa yang dituliskan itu murni semuanya salah. Tidak. Tapi penulisan yang mengatasnamakan firman Allah, itulah dia yang dikatakan sebagai nabi palsu. Iya toh? Yang membuat mereka nabi palsu adalah kalian yang mengakui dan mengimani bahwa catatan-catatan mereka itu adalah firman Tuhan. Padahal sementara pengarang-pengarang kitabmu itu tidak pernah berpikir kalau kelak kitabnya akan dijadikan sebagai kitab suci. Mereka hanya penulis biasa. Ya, mereka hanya berkarya layaknya orang yang mengumpulkan data-data kemudian dia menuliskan sebagaimana yang diakui oleh Lukas. Iya toh? Coba Anda lihat Lukas 1 ayat 1 sampai ayat 4. Dengan jujur dia katakan, tulisannya itu berdasarkan atas penyelidikan. Iya toh? Karena dia tertarik untuk menyusunnya kembali. Artinya bukan firman Tuhan. Yang menjadikan itu firman Tuhan kemudian adalah Kristen. Jadi yang membuat mereka ini menjadi nabi palsu adalah kalian. Karena kalian menganggap mereka yang menulis ini firman Tuhan, sementara yang mereka tulis itu bukan firman Tuhan. Dengan kata lain, Anda melantik mereka ini menjadi nabi. Tapi ternyata nabi palsu, gitu loh. Nah, saya tidak pernah mengatakan, berdasarkan Al-Quran pun saya tidak pernah mengatakan bahwa tulisan-tulisan yang ada dalam kitab Anda itu adalah tulisan palsu. Tidak. Tetapi yang dituliskan itu adalah hal yang tidak berdasar atas penerimaannya langsung dari Yesus atau dari Allah. Bukan. Itu yang saya katakan. Sehingga, apakah di dalamnya masih ada kebenaran? Masih. Kayak mana saya mengatakan masih ada sisi kebenaran? Karena mau tidak mau, saya pun harus mengakui mereka hidup ya lebih dekat samanya kepada Yesus daripada saya. Nah, lalu kemudian bagaimana saya menjadikan kitab itu sebagai acuan untuk melawan Anda? Loh, kitab itu menerangkan Yesus itu bukan Tuhan. Di dalam kitab Anda itu Yesus mengaku dirinya hanya utusan Tuhan. Di dalam kitab yang Anda imani sebagai firman Tuhan, Yesus mengajarkan satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Allah. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Ketika saya menggunakan kitab Anda, saya bukannya ambigu, saya mengajarkan Anda, menyadarkan Anda bahwa apa yang Anda imani itu bertentangan dengan prinsip yang diajarkan oleh Yesus. Itu aja. Itu aja. Saya mengimani kitab Anda. Tapi mengimani sebagai apa? Mengimani sebagai kitab yang bercampur baur antara firman Allah, ya, sabda Nabi, dan juga karangan-karangan manusia biasa. Itu iman saya terhadap kitab Anda. Jadi saya harus akui, saya beriman kepada kitab Anda sebagai kitab yang tidak lagi murni sebagai firman Allah dan tidak lagi murni sebagai sabda nabi-nabi. Itu Anda harus paham. Oh jelas, Yesus itu datang menggenapi dalam arti kata, melengkapi pengajaran keabsahan Torah itu sebagai firman Tuhan. Itu jelas. Makanya Yesus mengatakan, jika Abraham adalah bapakmu, jika Allah adalah Tuhanmu, maka sejatinya kamu harus menerima aku sebagai utusan Allah. Oh tidak, kamu mengaku sebagai Tuhan, kamu mengaku sebagai Allah. Di dalam Yohanes 10 ayat 34 sampai ayat 36 Yesus mengatakan, bukankah dalam kitab Torahmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, dia boleh diakui, dia boleh mengaku atau diakui sebagai Allah. Kan jelas seperti itu. Nah, jadi ketika Yesus datang menggenapi apa? Membetulkan, membenarkan, mengiyakan ajaran Torah itu kepada Bani Israel bahwa Musa itu adalah Nabi, Allah itu adalah satu-satunya Tuhan. Dan Torah itu adalah hukum Tuhan yang tidak bisa dihilangkan meskipun setitik yang paling terkecil sekalipun. Itu jelas.
Nah, lalu siapa Kristen? Kristen menggenapinya itu lain. Diambillah Yesaya 9 ayat 6. Telah lahir seorang anak, putra yang perkasa, Allah yang abadi, Allah yang kekal, dan lain sebagainya. Itu nubuatan yang sudah diplesetkan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Yang lebih tahu daripada itu ada pemilik kitab. Di mana itu diperuntukkan untuk raja yang ada pada zaman itu, jauh sebelum Yesus dilahirkan. Kemudian Kristen datang, oh digenapi, Yesus itu yang dimaksud, itu yang lahir, dia adalah lahir di kota Daud dan lain sebagainya, Tuhan yang perkasa, Allah yang abadi. Padahal itu hanya pandai-pandaian penerjemah menerjemahkan kata Immanuel itu. Jadi penggenapan daripada Yesus terhadap pengajaran Torah, terhadap pengajaran nabi-nabi itu adalah melengkapi ajaran yang ada pada zaman itu, yang kemudian sedikit demi sedikit ditinggalkan oleh penganutnya. Yesus datang mengajarkan mereka untuk kembali kepada ajaran mereka. Makanya Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang. Kenapa dikatakan domba-domba yang hilang? Maksudnya apa? Domba-domba yang meninggalkan hukum Torah, domba-domba yang mengingkari perjanjian dengan Allah, domba-domba yang mencoba meninggalkan hukum Tuhan. Itulah Yesus diutus. Untuk mereka Yesus diutus. Maka Yesus mengatakan, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi adapun penggenapan itu hanya mencocok-cocokkan Dewa Mitra, Dewa Horus, Zeus yang menjelma menjadi manusia, kemudian digenapi, penggenapannya mati, lalu kemudian bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa manusia. Itu yang digenapi menurut versi Kristen. Tapi menurut versi Yesus, dia menggenapi itu, mengajarkan kepada Bani Israel yang meninggalkan hukum Torah untuk kembali kepada hukum Torah dengan menekankan bahwa saya loh utusan Tuhan, mengajak kamu untuk kembali kepada hukum Tuhan. Itu penggenapan yang diajarkan oleh Yesus. Menggenapi itu bukan melengkapi ya. Kalau ngomongin menggenapi, genap itu udah pasti berbicara tentang nubuat. Itulah diperlakukan penuh, menggenapi, bukan melengkapi. Masa firman dilengkapi? Yang dilengkapi itu buku, pulpen, masukin ke tas, itu dilengkapi. Ya, oke. Gembel, enggak kayak gitu. Namanya menggenapi itu hubungannya sama nubuatan. Itu. Ya, makanya disebut nubuatan Musa dan kitab nabi-nabi. Ya, jangan buat teori baru. Jangan buat teori baru. Lu kutip orang, kutip ayat orang, lu masukin asumsi lu seakan-akan itu benar. Lu enggak beda. Ya, beda. Lu jangan kutip kitab gua, itu dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes dengan bahasa Yunani kau ini. Apa lu mau terima? Enggak kan? Udah. Diam, tutup kan? Di lain kesempatan lo sebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes bukan penulis kitab Injil. Makanya gue bilang imanmu itu abu-abu. Gak ada standarnya, pijakanmu gak ada. Ya udah, lu jalanin aja Quranmu. Udah sholat 5 waktu, lu ngapain kayak tilawatil Quran, it's okay. Tapi kalau lu menghubungkan sama kitab gue, itu jadi urusan gue. Oke, yuk. Ya, yang harus kamu pahami di sini adalah paham tentang nubuat yang ada di dalam kitab Tanakh yang kemudian digenapi oleh Yesus. Itu paham dari mana? Paham dari Kristen. Ya toh? Kalau saya tidak mengatakan seperti itu. Kalau saya mengatakan bahwa nubuat itu, kedatangan Yesus itu, penggenapan itu adalah pelengkapan. Melengkapi apa yang pernah diwahyukan oleh Allah. Misalnya, Allah mewahyukan akan datang seorang nabi. Ya, akan datang seorang nabi yang sama seperti Musa misalnya. Nah, ketika hal ini belum digenapi oleh seseorang yang dimaksud di dalam ramalan itu belum dilengkapi. Tapi ketika datang seorang yang sesuai dengan nubuatan itu, berarti itu sudah dilengkapi. Seorang akan datang, seorang anak akan datang, seorang nabi akan datang sama seperti Musa. Begitu kau katakan itu adalah Yesus, begitu Yesus datang, maka penggenapan itu terjadi. Dilengkapi sudah. Apa yang dijanjikan itu sudah lengkap. Antara janji dan pemenuhan janji. Itu yang perlu kamu paham. Tapi tidak seperti itu Anda menilai nubuatan itu. Nubuatan yang Anda bangun atas persepsi Kristen terhadap
nubuat itu adalah mengambil kitabnya orang Yahudi, di mana orang Yahudi menunggu Mesias, kamu ganti orang Yahudi menunggu Tuhan. Sehingga ketika datang Yesus, Yesus kamu tuhankan dengan mengatakan, oh inilah yang dinubuatkan, seorang Tuhan, Allah perkasa, Tuhan yang abadi. Oh inilah dia Yesus, sehingga kau tuhankan. Padahal konsepnya tidak seperti itu. Begitu Yesus datang, dia tidak mengajarkan apa yang diimani oleh orang Kristen. Dari mana kemudian orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan, Yesus adalah jelmaan Tuhan, Yesus adalah penggenapan Tuhan? Dari mana? Ajaran Paulus. Dan kru, Yesus gimana ceritanya? Oh, Yesus datang hanya untuk mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Torah. Itu saja. Makanya Yesus datang tidak membawa hukum baru. Yesus mengajarkan sabat, sunat, puasa, itu aja yang diajarkan. Sama seperti pengajaran Torah. Kenapa? Karena Yesus datang untuk mengajak Bani Israel yang meninggalkan hukum Torah kembali kepada hukum Torah. Itulah yang dimaksud dengan penggenapan. Seperti itu. Tapi ketika Anda mengatakan, oh tidak, nubuat itu harus digenapi sehingga dia harus mati di tiang salib. Oh, itu dari mana ajaran itu? Itu tidak ada itu. Tidak ada di dalam pengajaran kitab Torah seperti itu. Kok nggak ada kaitannya? Lu aja Zabur ilah lu aja salah. Sekarang lu bilang nggak ada kaitannya. Ilah lu aja ngertiin Zabur salah. Allah berfirman, dikira ilah lu berfirman, padahal lu enggak. Jadi jangan sama-samain, jangan nyari temen kau. Ilahmu aja hobi yang laknat Yahudi kok. Kerjaan ilahmu melaknat Yahudi. Jangan sama-samain. Udah ya, yuk. Enggak disama-samain, tapi memang sama. Tuhan yang berfirman kepada Musa adalah Tuhan yang berfirman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu titik, tidak bisa ditawar-tawar. Kalau kemudian orang Yahudi kamu jadikan sebagai sandaran bahwa Mazmur Allah itu salah dengan mengatakan Allah berfirman kepada Nabi Daud, ya itu bukan menjadi dasar pijakan. Kalau kamu jadikan Yahudi sebagai dasar pijakan, berarti apa yang dikatakan Talmudnya mereka terhadap Yesus dan Kristen, kau harus imani. Jangan hanya hal ini yang kamu imani. Kalau Islam itu jelas. Kami tidak pernah mengatakan sesuatu yang yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Tidak. Apakah saya harus bertentangan dengan Moribili dalam hal ini? Harus. Apakah saya harus bertentangan dengan Yisak dengan hal ini? Harus, wajib malah. Tidak mesti saya karena dia mengatakan itu bukan firman Tuhan, lantas kemudian saya berdiri, oh iya, itu bukan firman Tuhan sesuai dengan Yahudi bilang, sesuai dengan kalian bilang. Tidak, Al-Quran adalah pijakan saya. Siapapun akan saya labrak ketika dia mengatakan hal yang bertentangan dengan Al-Quran. Mau Moribili, mau dia Yisak, mau 1000 bili pun akan saya labrak. Karena itu adalah iman saya. Tidak bisa, tapi dalam hal bahwa Tuhan kita itu sama, ya Tuhan kita itu sama. Kalau Anda mengatakan, oh Yahudi tidak mengakui, ya itu salah dia. Karena di dalam kitabnya mereka jelas dikatakan Allah menyertai Daud. Ya toh? Allah menyatakan diri kepada Daud. Israel mendapatkan cahaya dan cahaya itu adalah Daud. Bahkan Yesus menjadi Tuhan karena dia adalah keturunan Daud. Jadi kalau orang yang sudah sesuci itu, orang sudah setinggi itu diangkat derajatnya oleh Allah, tidak kalian anggap kenabiannya itu adalah sah. Yang salah siapa kemudian? Kan gitu. Sementara dalam kitab Bilangan 12 ayat 6, jika di tengah kamu ada seorang nabi, aku akan menyatakan diri. Loh, Allah menyatakan diri kepada Daud. Allah bersama dengan Daud, menyertai Daud. Daud menerima ilham dari Allah. Jadi apa yang kamu ragukan bahwa Daud itu menerima ilham? Kalau Daud menerima ilham dari Allah, nah itulah firman Allah. Berbentuk syair, ya itulah firman Allah. Berbentuk puisi, ya itulah firman Allah. Karena Allah menyampaikan firman-Nya kepada nabinya sesuai dengan kemampuan nabi tersebut. Jangan kau mau samakan seperti Musa. Karena ini samanya Daud. Daud ya Daud, Musa ya Musa, Yesus ya Yesus. Seperti pun dengan Muhammad ya Muhammad. Seperti itu kawan. Jadi ketika Anda mengatakan, oh tidak, Allah salah karena Yahudi mengatakan itu bukan firman. Kenapa kamu jadikan sandaran Yahudi itu sebagai pijakan kebenaran? Sementara di kitabnya sendiri jelas Allah menyertai Daud. Allah mengilhamkan Daud. Allah menjadikan Daud seorang raja besar. Ya tahu? Daud menuliskan pengilhaman dari Allah. Daud tidak meniru-niru dari tulisan-tulisan pagan, tapi Daud menuliskan tentang ketauhidan, dan itu adalah ilham dari Allah, diakui oleh Yahudi seperti itu. Berarti itu adalah firman Allah.
Jadi bukan acuan Anda menyalahkan Allah karena Yahudi. Oh, tidak seperti itu. Saya pun tidak menyalahkan Kristen karena Yahudi menolak orang Kristen. Bukan. Tetapi saya menyalahkan Kristen karena Yesus memang tidak mengenal Kristen. Itu yang perlu Anda paham. Itulah makanya, itulah umi. Jadi nggak ada pijakannya. Ini khususnya bukan ngomongin tentang Quran ya, tentang kitab Taurat, Zabur, Injil. Karena memang nggak ada pengetahuan tentang kitab-kitab itu. Jadi seperti inilah, seperti kalian-kalian ini semua lah. Itu makanya balik aja ke Quran. Quran aja yang ngomongin Muhammadnya. Kan gue tetap menghargai kan itu. Nih kayak gini ngotot dibilang sama. Di Zabur lo aja dibilang kan Allah berfirman kepada Daud. Loh, sejak kapan? Bukan begitu. Ya, Zabur itu tulisan nyanyian Daud. Nah, sekarang lo mau bilang sama. Gimana sih? Makanya kenali dulu kitab-kitab itu. Jangan sok-sok cari kembaran kalian. Kembar-kembaran apa sih? Jangan nyari-nyari kayak gitu ya. Ya, udah. Pakai nabi Arab aja nggak apa-apa kok. Gue hargain gimana nabi yang berasal dari Arab itu nggak apa-apa. Daud alaihissalam, cuman jangan samain Daud sama Daud yang di dalam Alkitab. Beda itu, beda barangnya aja beda. Mau sama lo gimana sih kalian itu? Ya, oke, yo, dadah. Yang perlu kamu pahami kemudian adalah umat Islam itu di dalam grup ini dekat dengan Mori, dekat dengan Ishak, dengan Moribili, itu bukan karena kami ini tidak memahami kitab kami atau karena kami ingin membuat kamu itu tersakiti. Tidak. Karena kebetulan sekali konsep iman kami sama. Siapapun, jangankan Moribili, jangankan Ishak, ya, Paulus datang di sini pun akan kami gilas. Itu yang perlu kamu pahami. Bukan karena kami ini mau diakui sama dia, tidak. Sekarang suruh dia berdebat dengan kita di sini. Kita membahas tentang Mazmur. Apakah itu firman Tuhan atau bukan? Silakan. Siapapun akan kita lawan. Karena kenapa? Kami punya pijakan itu jelas. Firman Allah. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wa nabiyina min ba'dih. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat wa Isa. Ya, dan tidak ada yang kami ingkari tentang firman Allah di dalam Al-Qur'an kami. Ketika dikatakan wataina Dawuda zabura, kami harus perjuangkan itu. Itu pengetahuan kami dari firman yang diberikan oleh Allah melalui Al-Qur'an kepada kami. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'd wa atayna Dawuda zabura. Jangan kamu bilang kami ummi. Kami paham kitab kami, ya. Itu yang perlu kamu paham. Yang ummi itu kamu. Ummi dalam arti kata bodoh, tidak berpendidikan dan buta huruf. Itu kamu. Kenapa? Kamu membaca kitabnya orang, tidak ngerti bahasa Hebrew, tidak ngerti bahasa Aram, tidak mengerti bahasa Ibrani, tapi membaca kitab Ibrani, hanya terjemahan yang diambil, bahkan dituduh sebagai pencuri kitab. Nah, sekarang kamu mau jadikan gospel sebagai pegangan? Enggak kok. Oh, kami juga punya kitab. Apa kitab kau? Gospel. Coba baca dalam bahasa original teksnya. Bahasa Greka, bisa nggak kamu? Bahasa Yunani? Nggak bisa. Nah, sekarang kamu mau membahas Islam, menghina-hinakan Islam, menghina-hinakan sembahan Islam. Kamu bisa baca Quran? Tidak. Nah, yang umi sekarang siapa? Kan gitu. Jadi saya katakan kepada kamu, umat Islam akan melawan siapapun yang akan menentang kebenaran Al-Quran. Bukan kami mengatakan, Tuhan kami sama, oleh karena kami ingin dilindungi oleh Yahudi. Tidak. Dalam Al-Quran, Yahudi dikutuk. Tapi yang perlu kamu pahami, Yahudi yang mana dulu? Nah itu, kamu menggunakan, kamu dikutuk jadi kera, dikutuk. Tapi Yahudi yang mana dulu? Ketika Yudaisme mendudukkan Allah, Hasem, Yahweh sebagai pencipta, maka kami sejalan dengan mereka. Tapi ketika dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia berseberangan dengan kami. Itu yang perlu kamu paham. Jadi sandaran kami itu, kami bukan ummi. Kami adalah orang yang paham kitab kami. Asal Anda tahu, ya, kehadiran debater-debater Muslim di dalam grup ini sebagai penjaga kitabullah. Kami yang menjaga Al-Quran dari pelintiran-pelintiran umat penyusup seperti kamu itu. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Menggenapi, melengkapi dalam rangka keabsahan apa?
Taurat emang belum sah gitu, absah. Lu ngomongin, kalau ngomong yang benar Zul ya, kau itu gak ada itu konsep penggenapan nubuatan, gak ada itu. Cuman kau klaim lah itu Muhammad ada di kitab Injil dan Zabur. Mana ada dia menyebutkan, mendeklarasikan dia pemenuhan nubuatan? Gak ada kan? Ya udah diam. Aku memenuhi. Gak ada. Nggak ada, jadi nggak ada konsep nubuah sama penggenapan di kitabmu. Jadi kamu jangan banyak berbicara tentang penggenapan. Ya, penggenapan itu bukan melengkapi seperti yang saya bilang tadi. Menggenapi itu pulpen, pensil, lu lengkapi lah itu. Kertas lu masukin, bukunya masukin, jangan sampai kurang. Itu tuh pelengkapan, melengkapi. Firman itu nggak ada pelengkap-lengkapan. Allah itu sempurna berfirman, nggak perlu dilengkap-lengkapi. Ya Jul, oke Jul ya. Terus puasa kan? Oke, puasa, bagus Bu. Oh iya, memang Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah mengatakan bahwa akulah menggenapi kitab Torah, akulah yang menggenapi kitab ini. Enggak pernah. Kenapa kemudian muncul pemahaman yang dipaparkan oleh umat Islam bahwa beliau yang menggenapi? Ya karena di dalam lingkungan debat. Ya toh? Kalau iman kami Muhammad SAW itu adalah Rasul utusan Allah, selesai. Kitab kami Al-Quran, kitab kami adalah hadis-hadis sahih. Lalu selesai, sudah endingnya di situ. Lalu bagaimana kemudian pemahaman kami? Katanya kamu mengakui bahwa Ulangan 18 ayat Masjid Adam. Itu ketika kami berdebat untuk menyadarkan orang-orang Kristen. Tapi kalau misalnya itu bukan untuk Muhammad, nggak masalah. Nggak ada kaitannya dengan gugur atau tidaknya Rasul menjadi Rasul. Kenapa? Pijakan kerasulan beliau adalah Al-Quran, bukan Torah, bukan Injil, bukan Gospel, bukan Mazmur. Bukan harus kami, mana nubuatannya di dalam kitab terdahulu. Tidak penting lah, Muhammad SAW sudah selesai tugasnya sebagai utusan Allah. Ini muncul perdebatan kemudian mengatasnamakan, Islam mengklaim bahwa itu adalah nubuat. Itu hanya sebatas ketika kita berdebat. Tapi kalaupun bukan, tidak ada masalah. Karena rujukan kami atas kenabiannya itu tadi Al-Quran, hadits. Iya toh? Itu yang perlu Anda pahami. Nah, kenapa saya mengatakan nubuat yang terjadi, yang dipenuhi oleh Yesus itu adalah penggenapan atas perintah-perintah Tuhan yang diturunkan kepada nabi-nabi termasuk Musa, yang kemudian Yesus datang untuk memenuhi atau melengkapi bahwa aku diutus untuk mengambil semua domba-domba yang hilang dari Bani Israel untuk mengajak mereka kembali kepada hukum Tuhan, yaitu hukum Torah. Berbeda dengan Paulus, justru menjadikan hukum Torah itu batal oleh karena matinya Yesus di tiang salib dan kemudian diajarkan kepada non-Yahudi. Itu beda. Jadi antara pemahaman Nabi Isa atau Yesus dengan pemahaman Kristen itu beda, antara langit dan bumi. Yesus menggenapi, apa yang digenapi? Ajaran Torah. Untuk apa? Mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Torah. Selesai. Dan melarang orang Israel menghilangkan hukum Torah meski hanya setitik pun, yang paling terkecil sekalipun. Itu Yesus. Kristen, Kristen membatalkan hukum Torah, membebaskan Kristen dari hukum Torah, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya ada dua mata rantai pengajaran yang tidak sama. Yesus mengajarkan A, Kristen mengajarkan Z. Itu yang perlu kamu paham. Itulah, memang benar kan, sudah saya bilang. Kalian itu memang kebetulan, bukan kebenaran. Kan Yesus bilang kan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bukan akulah jalan dan kebetulan dan hidup. Bukan. Kamu itu memang kebetulan. Ya, cuman kebenarannya adalah ilahmu tidak pernah berfirman kepada Daud dalam rangka terjadilah kitab Jabur. Nggak pernah. Kalau kamu bilang sama di mana? Samanya di mana? Jangan ngomongin indah-indahan. Enggak. Kalau gue simpel-simpel aja, Zul ya. Lihatin ajarannya, lihatin kisah-kisahnya. Kenapa berbeda? Bukan berbeda, bertolak belakang. Jadi jangan bilangin sama. Ya, Zul, ya Bang. Ya Bang Zul. Oke, udah masih puasa kan? Oke, good. Bagus. Ya, apa yang saya maksud kebetulan? Kebetulan aja mereka menyembah Tuhan yang sama dengan kami. Kalau dia juga menyembah Tuhan sama seperti kamu, yaitu Yesus, kami gilas juga.
Jadi kamu jangan pelintir, kamu jangan ikut penyakitnya Aedes Sida Butar. Itu yang perlu kamu paham. Maksud saya kebetulan itu kebetulan aja mereka pengikut kitab Tanak yang menyembah kepada Allah yang sama dengan kami. Andai saja dia menyembah Yesus, manusia yang dikutuk menurut Paulus itu, kami pun akan berseberangan dengan mereka. Itu yang perlu kamu paham. Kemudian kau ilahmu tidak berfirman kepada Zabur. Kata kuncinya adalah sembahan kami adalah yang berfirman kepada Abraham. Itu pijakannya. Allah kami adalah yang berfirman kepada Musa. Allah kami adalah dia yang berfirman kepada Daud, Salomo, Yesus atau Isa. Andai saja Tuhan yang diperkenalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah bukan yang berfirman kepada Abraham, kami tidak akan pernah ikut menjadi seorang Islam. Ya, kami itu berislam. Tantangan Allah kepada kami dalam Al-Quran, afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Kami diperintahkan untuk berpikir. Apakah engkau tidak memikirkan? Apakah engkau tidak mengetahui? Jadi kami itu berislam bukan imani saja. Kami mengetahui Musa itu adalah nabi, kami berilmu, kami kaji, baru kami tetapkan betul dia adalah nabi. Daud adalah seorang nabi, bukan sekonyong-konyong kami mengimani. Kami belajar, kami pahami, dan kami imani kemudian. Tapi tidak, dia itu bukan seorang nabi. Mau kamu pantatmu di atas, kepalamu di bawah mengatakan Daud itu bukan nabi, fakta. Ya, jelas sekali dikatakan di dalam 2 Samuel bahwa beliau adalah orang yang senantiasa bersama dengan Allah. Jadi mau kayak mana lagi coba? Di dalam Bilangan 12 ayat 6, Daud lolos sebagai penerima wahyu. Berarti dia adalah seorang nabi. Karena dia seorang nabi, maka dia adalah sebagai penyampai firman. Bukti kitabnya ada di dalam kitab Tanak. Kalau dia tulisan biasa, udah dibuang itu dari dulu. Udah dibuang dia. Jadi ada hal yang tidak kamu tahu, yang jelas kami tahu. Itu yang perlu kamu pahami. Itulah dia, makanya jangan bilangin Muhammad itu penggenapan. Menggenapi ya, apalagi kalian suka klaim-klaim kan Muhammad ini membuatkan di sini di Kidung Ageng di Taurat. Nggak ada. Sekarang udah sebut sendiri. Bukan menggenapi, nggak ada penggenapan. Kalaupun kami sebut itu, ini karena dilakukan debat. Berarti benar juga lagi omongan gua. Terbukti lagi omongan gua benar. Bahwa kalian itu kebetulan, bukan kebenaran. Iya, karena kebetulan di ruang debat, makanya kau berbohong. Padahal kau sendiri bilang dia nggak pernah memenuhi penggenapan kan? Ya udah, diamlah. Ya gak ada Bang Jol udah. Jadi kau udah masih puasa ya kan ya Bang? Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Senyum. Nah gitu ya. Bukan nggak ada, memang itu ada nubuatannya jelas. Di kitab-kitab terdahulu memang dinubuatkan, tetapi bukan pijakan itu yang membuat kami mengimani Muhammad SAW sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, bukan. Itu yang perlu kamu paham, ya. Nubuatan itu jelas ada, tapi apakah itu yang menjadi dasar kami mengimani Muhammad SAW sebagai nabi? Bukan. Apa kemudian yang menjadi dasar? Al-Quranul Karim dan kitab-kitab hadis sahihah. Itu yang menyebabkan kami mengakui bahwa beliau itu adalah seorang rasul. Dan ternyata memang sudah dinubuatkan. Meskipun kami tidak mengimaninya berdasarkan atas nubuatan tersebut. Tidak ada kekuatan di muka bumi ini yang bisa membantah ya bahwa gugur kerasulan beliau karena dibantah nubuatannya bahwa bukan untuk dia. Tidak ada. Mau kau katakan ayat 18 bukan untuk Muhammad, silahkan. Kau mengatakan Kidung Agung bukan untuk Muhammad, silakan. Kau mengatakan Yohanes bukan untuk Muhammad, silakan. Tidak akan sedikit pun membuat kerasulan dan kenabiannya itu gugur. Ya, iman kami sudah final. Rasulullah Muhammad SAW itu adalah seorang nabi, seorang rasul yang diutus sebagai khatan nabiyyin, penutup para nabi. Oke? Dan ternyata di luar daripada Al-Quran dan juga hadis, ternyata di kitab-kitab terdahulu memang sudah diceritakan tentang Muhammad SAW. Anda mau percaya, Anda mau mengimani, silahkan. Itu tidak ada larangan. Kami tidak ada maksa dalam hal ini. Itu yang perlu kamu paham.
Jadi gini ya, buat pada umi-umi yang di sini yang saya kasihi ya. Jadi kalian mesti paham dulu arti menggenapi. Pada saat Yesus menyebut menggenapi, itu kaitannya sama nubuat. Nubuat yang Musa bicarakan, yang nabi-nabi bicarakan. Makanya Yesus pernah bilang gini ya, ini kalau nggak salah nih kurang, karena kan aku bukan penghafal ayat seperti kalian yang belum tentu juga hafal ayat itu, aku tahu tuh kalian, cuman kalian ngaku-ngaku aja hafal. Jadi kurang lebih seperti ini Yesus bilang, jika kau percaya sama Musa, tentu kau percaya sama aku. Karena Musa menulis tentang aku, bukan menulis namamu, bukan menulis namaku, menulis tentang aku. Tuh, itu Yesus. Dan kalau misalnya Yahudi Billy nggak percaya, ya itu urusan Billy, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa, gue nggak maksain Billy untuk percaya kok. Nubuatannya itu berlaku sama nubuatan itu berlaku sama sama Yesus, nggak masalah. Tapi kau percaya Yahudi atau percaya Yesus? Saya tanya dulu, kalian Muslim ini. Kalau kau percaya sama Yahudi, ya udah ikutin lah. Nggak apa-apa, kau ikutin Yahudi itu. Tapi Yesus ini berbicara yang soalnya gini kan, kalian kan disuruh beriman kepada Yesus kan, Isa alaihissalam kan, bukan kepada Yahudi kan. Nah, Yesus ini berbicara, aku datang bukan untuk mentiadakan Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapinya itu dalam rangka apa? Dalam rangka nubuat yang dibicarakan oleh kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Itu kalau lo mau belajar, Isa nggak pernah ngomong itu di Quran. Nggak ada. Yesus itu bukan ngajarin tauhid, bukan. Orang Israel itu bukan orang gembel, bukan umat musyrikin yang perlu diajar-ajar. Kalau di zaman Muhammad, iya lo orang musyrikin semua kok. Kerjanya ketemu berhala satu, berhala dua, semua itu kok. Ribut-ributan Ka'bah itu kan, iya beda latar belakang. Nah ini Yesus itu ajarannya itu. Jadi kalian mesti tahu itu. Isa mana pernah ngomong gitu? Mana pernah Isa ngomong gitu? Ya Isa nggak, ya apa ya? Nggak jelas itu ajaran Isa alaihissalam itu di Quran, nggak tahu. Apa yang ditawarkan nggak ada. Ya apa kamu bilang apa tentang kabar datangnya Muhammad? Ini lagi kau nipu-nipu. Katanya di Taurat Injil ada nama Muhammad. Kalau udah ada di Taurat di nama Muhammad, kenapa di Injil juga ada? Lalu apa yang mau dikabarkan lagi datang? Untuk apa? Kata di Taurat dan di Injil ada nama Muhammad. Yesus datang untuk memberi kabar tentang datangnya Muhammad, misalnya kayak gitu. Tapi kan kata di Taurat juga ada. Lalu ngapain Yesus datang? Ngapain? Tiba-tiba Yesus datang ngajari ke Yahudi, aku mau mendatangkan tentang kedatangan Muhammad. Diterakin sama Yahudi, udah tahu woy, gitu. Udah tahu kali itu. Ya jadi jangan bilangin Yesus datang untuk mengkabarkan Muhammad. Wong katanya juga di Taurat juga udah ada kok. Ya jadi memang gak jelas. Ajaran Isa di Quran tuh gak jelas, absurd. Wah kisahnya juga absurd, riwayatnya juga gak jelas. Nama muridnya juga gak jelas. Kalian itulah kalian itu ya. Yesus pun menggenapi bukan untuk Kristen. Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa misi kedatangannya dengan nama Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan murid-muridnya menyembah dirinya. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang kerasulan Paulus, Lukas, Matius, Yohanes, dan Petrus. Ya, Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi. Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah hari Minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan mengkitabkan perjanjian baru. Yesus tidak pernah mengajarkan tidak sunat. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menyembah tiga Tuhan. Semua yang diajarkan oleh Kristen bukan berasal daripada Yesus. Ya, udah selesai. Anda mau ngemis-ngemis, kami diutus, Yesus diutus untuk kami, Yesus mati untuk kami, Yesus itu untuk kami, Yesus kami untuk Yesus, dan seterusnya. Wah, itu urusan kaulah. Ya, yang pasti bagi kami, Yesus itu mengajarkan hal di mana Yesus tidak mendudukkan dirinya sedikit pun menjadi Tuhan, melainkan sebagai utusan Tuhan. Selesai.
Kristen itu pencuri kitab Torah milik Bani Israel. Jadi sebetulnya Torah itu bukan kitab mereka. Ketika mereka memutuskan untuk beribadah di hari Minggu dan menyembah Yesus sebagai Tuhannya, itu adalah bentuk penyimpangan dari Torah, itu adalah bentuk penyembahan berhala atau idolatry dalam bahasa Inggris, ya, avodah zarah atau ibadah asing dalam bahasa Ibrani, atau avodat elilim, penyembahan berhala. Ya, itulah mereka. Simpel saja jawabnya. Tapi kalau bagi Bani Israel tidak pusing karena toh kitab mereka hanya seonggok terjemahan. Demikianlah para sahabat sekalian, mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai acuan pembelajaran. Sekali lagi saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga virus corona segera dilenyapkan di muka bumi ini sehingga kita bisa berinteraksi seperti biasa. Kita diberi kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, dan dimudahkan di setiap urusan-urusan kita yang baik. Ucapan salam dari saya, ukhuwah Islam yang tetap kita jaga dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.